wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Pagi ini saya akan coba mempresentasikan apa namanya materi. Maaf, Bapak Ibu sudah bisa dilihat. Sudah, Pak. Oke, Mas. Oke, Udah, Mas. oke. Pagi ini kita dari bukunya Recent Research yang kemarin, materi yang saya dapat mengenai pendekatan penelitian, ya kebetulan. eh, saya sendiri di sini, walaupun ditemani oleh kolega saya, yaitu saya sendiri gitu. Mungkin mudahan bisa menyampaikan dengan pendekatan penelitian dengan baik kepada Bapak Ibu ya. Eh, saya mulai dulu dari definisi sedikit tentang pendekatan. Pendekatan penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah mulai dari asumsi hingga metode-metode Recording in progress. dalam mengumpulkan analisis dan interpretasi data. Eh, Perlu kita lihat, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan jenis penelitian dan pendekatan ini. Yang pertama ada pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan metode campuran, metode yang eh, lebih menekankan kita nanti. Mungkin gaungnya kita bisa melakukan penelitian ini. Saya bahas mulai dengan kualitatif di sini, yaitu metode yang mengeksplor dan memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok dari permasalahan sosial maupun kemanusiaan dengan kerangka yang sangat fleksibel dan bisa dilihat dari cara pandang untuk penyelesaian dari induktif, dari umum ke khusus. Itu kualitatif. Sedangkan Token metode solution. kuantitatif yaitu metode yang menguji teori dengan cara melihat hubungan antara variabel dengan menggunakan instrumen-instrumen yang berbasis angka dengan menganalisis dengan dibantu dengan analisis statistik, di mana nanti metode ini lebih menekankan pada cara pandang yang deduktif, di mana nanti intinya adalah meminimalisir terjadinya bias dan di mana hasilnya nanti dapat digenerasi secara umum. Sedangkan metode campuran itu melibatkan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif, di mana melibatkan asumsi filosofis dari kedua pendekatan tadi, ya, pendekatan kuali dan kuantitatif dalam kerangka kerja yang teoritik. Dia metode yang memberikan, di mana metode ini lebih memahami, lebih memberikan pemahaman lebih lengkap daripada hanya sekedar melihat dari segi kualitatifnya maupun dari segi kuantitatifnya. Eh, dalam pemilihan, kalau di dalam bukunya kan di dinamakan dalam rancangan penelitian ya, atau saya sebutnya dengan pendekatan. Yang mana dalam pendekatan penelitian ini yang tadi saya sebutkan ada 3 pendekatan yang sudah familiar, ada kualitatif, kuantitatif, sama mixed method ya. Di mana dalam ketiga pendekatan ini dalam kita dasar kita memilih suatu pendekatan penelitian itu harus mengacu beberapa komponen yang harus kita tahu. Pertama ada paradigma filosofis, yang kedua itu baru rancangan penelitiannya, dan ketiga itu adalah metode penelitian. Di mana nanti kita bisa lihat pandangan filosofis yang berkembang terhadap 3 pendekatan ini yang menurut Joswell ini di dalam bukunya merangkum jadi 4 pandangan filosofis. Yang pertama adalah post-positivisme, konstruktivisme, transformatif, dan pragmatis. Ini Saya dasar. sebentar. Token sudah ada di grup WA masing-masing ya? Enggak. Siap. Izin saya Lanjut, lanjut. Monggo. bagi. Yang kedua tadi, komponen yang kedua rancang penelitian itu yang biasa Bapak Ibu sudah familiar untuk melakukan. Ada kuantitatif itu biasanya disebut eksperimen, kualitatif itu biasa etnografi, studi kasus seperti itu ya.
Dan campuran itu yang kemarin sempat disampaikan oleh Prof itu sequential explanatory. Ada beberapa lagi rancangan penelitian yang bisa kita lihat nanti. Sedangkan di metode itu eh, bersumber dari bagaimana pernyataan-pernyataan, bagaimana cara mengumpulkan data dari rancangan yang kita sudah tulis, maka bicara tentang konteks bagaimana mengumpulkan data, analisis data, interpretasi, validasi, dan tarik kesimpulan. Di situ ranahnya metode penelitian. Di mana ketiga komponen ini saling menguatkan dan harus ada dan harus kita bangun dengan baik dalam menentukan pendekatan penelitian kita nanti. Ini tiga komponen ini harus kita pahami sebelum kita menentukan pendekatan. Kita coba lihat dulu dari pandangan filosofisnya. Ini ada namanya pandangan yang pertama ada positivisme. Yang dimana ciri-cirinya adalah pertama determinisme. Itu di mana pandangan orang-orang, paradigma orang-orang di sini dalam penelitian adalah bagaimana mencari hubungan sebab akibat dalam melakukan suatu penelitian. Artinya dalam dasar melakukan penelitian itu orang-orang dengan paradigma ini lebih melihat hubungan antara beberapa variabel sebab akibat dasar dalam membangun suatu masalahnya. Contoh misalnya Bapak Ibu mungkin perbandingan metode A dan metode B dalam hasil belajar terhadap hasil belajar. Dua buah metode yang digunakan untuk melihat mana yang lebih baik terhadap hasil belajar. Ciri kedua adalah namanya reduksisme. Dalam hal ini bahwa pandangan orang-orang di sini dengan eh, paradigma ini bahwa semua masalah tidak bisa diuraikan secara bersamaan, melainkan mereduksinya menjadi faktor-faktor yang lebih kecil. Misalnya tadi hasil belajar kan banyak, Bapak Ibu tahu. Tidak, bukan hanya dari internal, eksternal, model ya yang mempengaruhi hasil belajar, tapi dia lebih memfokuskan mana yang lebih lebih apa namanya lebih konsen terhadap yang menyebabkan faktor hasil belajar dan itu akan dia kaji lebih dalam. Seperti tidak apa secara holistik yang membahas suatu faktor hasil belajar itu adalah ini, tapi dia mengambil bagiannya saja. Itu paradigma orang-orang postmodernisme ini. Eh, Ciri ketiga itu adalah pengamatan dan pengukuran empiris, di mana orang-orang dengan paradigma ini dalam menentukan harus melakukan pengamatan terus pengukuran untuk memperoleh data yang empiris. Empiris dalam arti ini bahwa data yang dia peroleh bisa dilihat atau bisa dimaknai oleh panca inderanya. Seperti halnya misalnya tadi hasil belajar misalnya di objek penelitian di bidang misalnya motivasi. Motivasi itu hal yang abstrak, tapi orang-orang dengan paradigma ini menyusun landasan teorinya dengan baik sehingga menurunkan indikator-indikator sehingga dapat diukur. Dapat diukur baru karena orientasinya tadi harus bisa diamati dan bisa diukur sampai mana motivasinya. Tingkat motivasi tinggi, sedang rendah dengan ada kategorinya, ada kelas klasifikasinya seperti itu. Dan ciri yang keempat yaitu ada verifikasi teori, di mana pada dasarnya paradigma ini adalah menguji teori atau memvalidasi teori yang sudah ada. Nah, ini empat, empat ciri dari paradigma postmodernisme. Kalau lihat dari empat ciri ini mungkin Bapak Ibu bisa bisa menyimpulkan bahwa ini lebih dekat ke pendekatan kuantitatif, kualitatif atau campuran, Bapak Ibu. Nanti lagi ya mungkin. Eh, Ya saya lanjut dulu dah. Pandangan yang kedua, paradigma yang kedua, yaitu konstruktivisme. Di mana ciri pertama adalah understanding atau pemahaman. Di mana orang-orang di dalam paradigma ini harus memiliki pemahaman yang baik tentang suatu realita.
Ya, kalau di postmodernisme tadi lebih objektif, jadinya melihat sesuatu dengan data yang pasti. Kalau konstruktivisme itu memahami realita lebih dalam. Maka di ciri kedua ada makna yang beragam dari partisipasi. Jadinya realita itu orang-orang dengan pandangan ini melihat realita itu selalu beragam berdasarkan partisipannya. Berbeda. Jadinya dia tidak objektif, tapi dia subjektif. Dia benar-benar memaknai dari sudut pandang partisipan masing-masing. Tidak di kotak, objektif tidak seperti itu. Berbeda dengan postmodernisme tadi. eh Misalnya kita contohnya seperti apa yang biar misalnya apa ya? Misalnya kertas, Bapak Ibu tahu kertas untuk A4 HPS kan berwarna putih. Warna putih kalau orang dengan paham positivisme ini menyatakan dia berwarna putih, tetapi orang konstruktivisme belum tentu dia berwarna putih. Karena dia mungkin saja, karena tadi, karena beragamnya partisipan atau suatu makna dari sesuatu itu bisa beragam dari sudut pandang orang. Bisa saja dia bukan warna putih kertas itu menurut konservatisme. Orang paham-paham dengan konservatisme ini bisa saja dia warna merah. Tergantung bisa saja orangnya menggunakan kacamata merah. Atau sekarang lagi ngetrennya dengan kacamata apa namanya, kacamata buram rubber itu yang dimana kalau kena pantulan sinar maka dia akan berubah jadi hitam, otomatis mungkin saja dia berubah menjadi keabu-abuan, tidak warna putih. Artinya orang-orang dengan konformisme lebih memahami dari sudut pandang partisipannya, tidak secara objektif, itu maksudnya. Ciri ketiga yaitu konformisme sosial dan historis, di mana tadi masih menyangkut bahwa pada dasarnya orang-orang dengan paham ini, paradigma ini melihat bahwa kebenaran ataupun kebenaran itu selalu dikonstruksi oleh konstruksi sosialnya maupun historisnya. Contohnya misalnya kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar wanita yang di daerah timur, kalau tidak saya pernah dengar itu yang menggunakan ring di lehernya itu ranahnya bahwa metode penelitian. Definisi cantik gimana ketiga komponen ini saling di suku itu menguatkan panjang lehernya maka wanita itu semakin cantik. Begitu juga dengan telinga yang mungkin Bapak pernah dengar, telinga yang menggunakan anting semakin panjang itu menunjukkan kastanya dengan. Nah, artinya gitu, kebenaran itu kebenaran itu disusun berdasarkan konteks atau histori yang ada di lingkungan. Nah, orang konstruktivisme itu sangat memperhatikan itu, tidak melihat dari sudut objektivitas. Jadi kebenaran yang dibangun oleh orang-orang dengan paham ini tidak hanya sekedar objektif, tapi dia lebih melihat dari sudut pandangnya si partisipan itu. Ciri-ciri ketiga itu perciptaan teori, dalam arti bahwa teori yang dibangun nanti hasil dari penelitian adalah mengeluarkan satu teori yang baru. Karena salah satu mungkin dari pendekatan dari rancangan penelitian tentang tentang paham ini kan lebih tren di Grandin teori namanya biasanya. Itu membangun satu teori baru. Eh, Pandangan yang ketiga yaitu adalah transformatif, di mana ciri pertama ada politisi, di mana eh, orang-orang dengan paham ini melihat bahwa eh, ada ketidakadilan dalam proses pelaksanaan penelitian. Artinya mungkin dalam paradigma post-positivisme dan konstruktivisme ini hanya membuktikan, misalnya positivisme hanya membuktikan teori, konstruktivisme hanya mengungkapkan suatu kebenaran, tetapi tidak memberikan dampak yang lain. Maka orang politisi bagaimana dia merubah paradigma itu untuk menjadi lebih baik lagi, berpindah. Dia maka politisi terus ada yang ciri kedua berorientasi pada kekuasaan atau keadilan, pemberdayaan. Misalnya tadi dua pandangan pertama mengambil suatu penelitian dalam bentuk eh, kemiskinan misalnya. Kemiskinan orang pos hanya menjawab bahwa tingkat kemiskinan sekian. Sedangkan kontribusi bahwa
yang menyebabkan kemiskinan adalah ini atau mengungkapkan bagaimana eh, tingkat kemiskinan yang ada orang konformisme. Tapi orang transformatif lebih berorientasi pada pemberdayaannya. Harus berubah bahwa penelitian itu harus memperdayakan partisipan. Maka di ciri kerja ada kolaborasi di mana orang-orang sini datang pada lingkungan yang akan diteliti tanpa membawa suatu instrumen, tapi dia melibatkan partisipan menyusun sendiri pertanyaan penelitian apa yang mau dibangun, ya, terus dia bekerja bersama-sama untuk melakukan perubahan atau pemberdayaan. Makanya ciri kerja ada berorientasi pada perubahan. Biasanya eh, paradigma ini biasa mungkin di pihak LSM gitu ya. Kalau kita mungkin dari pihak dosen mungkin yang partisipan apa namanya action research itu yang mungkin yang saya ada berapa baca kemarin action research itu lebih paradigma seperti itu perubahan. Mungkin kalau Bapak Ibu melakukan pengabdian kan kita melakukan pengabdian kepada masyarakat melihat kondisi masyarakat bagaimana, melakukan pemberdayaan seperti apa, masyarakat butuhnya bagaimana, kita lakukan sama-sama ya. Salah satu paradigma transformasi sudah kita lakukan sebenarnya. Itu paradigma di transformatif ini. Paradigma yang keempat ada pragmatis, di mana paradigma ini adalah lahir karena ketidaksempurnaan dua paradigma sebelumnya, yaitu postmodernisme dan kontropisme. Akibat tindakan-tindakan yang tadi dibahas, pada dasarnya eh, ada kelemahan dari paradigma postmodernisme ini dan kontroversisme, di mana kalau di pandangan yang pertama bahwa hasilnya memang dapat digeneralisasi, tetapi kurang mendalam terhadap suatu masalah. Sedangkan kontroversisme itu bisa mendalam suatu masalah, tetapi hanya berlaku di satu subjek itu atau satu lingkungan, tidak bisa digeneralisasi. Maka di pragmatis orang-orang dengan paradigma ini ingin memperbaiki, ya, memperbaiki dua paradigma tadi. Maka Pak ciri kedua berpusat pada masalah, itu masalah yang dialami oleh paradigma. Jadi mencoba menggabungkan datanya dan menggabungkan dalam bentuk analisis eh, sesuai dengan paradigma post dan kontrovisme ini digabung. Maka nanti ciri kedua ada polaristik ini atau data yang akan dia peroleh makin banyak karena menggabungkan dua paradigma. Ya, ciri ketiga itu nanti, ciri keempat ya berarti pada praktik dunia nyata. Ya, dalam arti ini nanti semua hal-hal ataupun hasil yang dia ungkapkan ini hasilnya harus dapat diterapkan di dalam dunia nyata untuk menjawab permasalahan yang sangat real. Ya, pandangan ini. Nah, ini Misi, Pak, pandangan positif ini permisi Pak Habib. siap? Pak Habib, Ya. eh, ini kami diminta untuk mewakili menghandle Dadan, belum lagi keluar. Mungkin yang 4 pandangan tadi boleh didiskusikan, siapa tahu ada pendapat dari Bapak Ibu Oke, monggo. supaya supaya lebih terfokus. Oke, siap-siap. Usul saya maksudnya kita bisa mengkonstruk kira-kira positivisme, konstruktivisme, transformatif, sama pragmatisme ini lebih mengarah ke jenis penelitian yang mana dulu. Ya, oke, Nah, oke. mohon pendapatnya teman-teman. Ya, gitu. Oke, boleh, boleh. Saya maunya di akhir tadi, tapi nggak apa-apa kalau di tengah. Monggo, Bapak Ibu mungkin ada dari 4 pandangan tadi, mungkin Bapak Ibu sudah bisa memetakan nih mana pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau mixed method itu di pandangan siapa? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau berkomentar dulu, atau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Saya Pak Habib. Wih, silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih atas waktunya. Eh, Tadi sudah dijelaskan sama Pak Habib terkait dengan pandangan filosofis tentang penelitian itu ada yang sudah dijelaskan ini ada 4. Pertama positivisme, kemudian konstruktivisme, transformatif, sama pragmatisme. Nah, tadi sudah juga dijelaskan lahirnya pragmatisme ini
dilihat karena eh, masih ada kekurangan dari post positifisme sama konstruktivisme gitu. Nah, Hmm. tadi kurang saya tangkap kira-kira eh, sudah jabarkan sedikit tadi, tapi mungkin bisa diperjelas kurangnya di post positifisme sama konstruktivisme ini seperti apa dan sehingga lahirnya pragmatisme dan kelebihan pragmatisme dari kedua apa namanya kedua paham di atas itu seperti apa gitu sehingga lahirnya yang ini karena kan kalau kita lihat misalnya kalau di konstruktivisme itu kan sudah ada menciptakan teori gitu kan Hmm. menciptakan teori kalau kecenderungan kan kalau menciptakan teori kan kecenderungannya ke kualitatif biasanya sepemahaman saya gitu kan sepemahaman saya. Jadi mungkin itu bisa diperjelas sedikit. Terima kasih Pak Habib sebelumnya. Kalau saya tanya balik ini Pak Ahmad. Nah, Bapak ke Pak Prof. Biar enak. Pak Ahmad, kalau menurut Pak Ahmad ini dari keempat paradigma tadi, pendekatan untuk kuantitatif itu lebih kemana Pak Ahmad? Nah, kalau yang Kalau itu menurut Pak Ahmad. kemungkinan ke post positifme karena di situ ada pengamatan dan pengukuran empiris. Nah, Itu kalau misalnya kuanti kita atau kuali Pak Ahmad? kuanti Kuanti. pemahaman Kalau saya, karena kemarin kan eh, kalau misalnya validitas isi itu, misalnya nih, kita harus mengaitkannya dengan pengukuran yang empiris. Ada perlu pembuktian di situ dengan analisa data gitu. Jadi ada pembuktian dengan analisa data dari pengalaman lapangan, tidak hanya cukup sampai di situ, perlu kita uji statistiknya gitu. Sehingga kita dapatlah hasil dari data-data empiris seperti itu. Itu yang saya pahami, Pak Habib. Mungkin nanti bisa di apa diluruskan sama teman-teman yang lain, terutama Prof. Eko. Terima kasih, Pak Prof. oke. Oke, tadi eh, kekurangan tadi orang sepemahaman saya dari yang saya baca bahwa dengan paradigma pragmatis ini melihat bahwa tadi kan kita langsung aja post positif itu lebih kecenderung ke kuantitatif, kontribusinya lebih ke kualitatif. Kalau dilihat dari jenis pendekatan yang diberikan bahwa pada saat ada kekurangan yang dilihat oleh paradigma pragmatis ini di kuantitatif bahwa data ataupun hasil penelitian. Misalnya tadi sampai contoh hasil belajar. Hasil belajar bahwa menunjukkan bahwa model pembelajar. Model pembelajaran bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh model pembelajaran. Tetapi orang sampai situ bahwa model mempengaruhi hasil belajar. Sampai situ titik. Itu orang kuantitatif. Tapi orang kualitatif sebenarnya lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi apa? Bahwa bagaimana sih hasil belajar dapat meningkat? Bagaimana cara siswa itu belajar? Itu orang kualitatif. Tetapi dari sisi kelemahan dari keduanya bahwa kuantitatif tadi tidak bisa mengungkapkan lebih dalam, lebih jauh bagaimana sih model itu dalam dalam meningkatkan hasil belajar. Tetapi orang kualitatif bisa mengungkapkan, tetapi ranah ataupun subjek penelitiannya hanya terbatas, tidak bisa digeneralis. Maka kenapa orang pragmatis ini, orang dengan paham ini mencoba untuk menggabungkan dua metode tadi, dua analisis data tadi, dua metode, dua rancangannya, untuk bisa sama-sama dalam satu penelitian dapat melihat, mengupas atau memperbaiki, mengungkap fenomena lebih dalam dan hasilnya bisa digenerasi lebih luas. Mungkin seperti itu pemahaman saya tentang bagaimana paradigma pragmatis ini dalam melihat kelemahan dari dua paradigma sebelumnya. Mungkin itu mungkin bisa diterima sama Pak Ahmad. Baik, Pak Habib, berarti kira-kira bisa enggak kita simpulkan bahwa pandangan pragmatisme ini cocoknya itu digunakan pada penelitian mixed method. Ya, sebenarnya di paradigma untuk pragmatis ini adalah dengan pendekatan ada pendekatan campur atau mixed method. Oh ya, makasih Pak Habib. Oke. Mohon maaf tadi ada Bu Alin tadi. Apakah ada lagi yang ingin Ya, baik. bersiap? Bu, monggo.
Ya, Pak Habib, terima kasih. Selamat pagi, Prof. dan teman-teman. Tidak, Pak, saya mungkin jaringannya juga agak terganggu. Tapi tadi saya sempat menangkap bahwa dari penjelasannya Pak Habib mengenai penelitian tindakan kelas. Kalau tidak salah, saya tangkap tadi Pak Habib mengatakan bahwa PTK itu eh, masuk dalam pandangan filosofis transformatif. Ya, Apakah benar seperti itu, Pak Habib? ya, Eh, karena yang selama ini yang saya tahu begitu ya, yang saya tahu bahwa eh, PTK lebih cenderung ke pos positivisme. Kalau yang selama ini saya tahu mungkin nanti bisa diluruskan kalau ada eh, kekeliruan di situ, Pak Habib. Jadi eh, mungkin bisa Pak Habib bisa menjelaskan eh, alasannya begitu. Sehingga saya tidak eh, atau memang pemikiran saya selama ini yang keliru ataukah memang ada hal yang perlu kita diskusikan di hari ini seperti itu Pak tentang pandangan yang terkait dengan penelitian tindakan kelas. Itu. Terima kasih Pak Habib. ya, sama-sama Bu. Wow, pertanyaannya. Oke, eh, dari referensi yang saya baca, memang paradigma transformatif ini adalah lebih menekan ke partisipan. Makanya kalau kita tadi, kalau di tingkat sosial ada namanya LSM, biasanya menggunakan paradigma ini. Tapi kalau kita biasa di dosen, saya baca ada yang Mbak lebih tepat kalau di kelas ada PTK tadi. Karena mungkin asumsi dari PTK kan, asumsi dari transformasi paradigmanya adalah berorientasi pada perubahan. Sedangkan PTK penelitiannya pada dasarnya siklus, di mana setiap proses siklus itu selalu berubah, ada perbaikan. Mungkin dari dasar dari tahapan metode PTK ini yang digolongkan dari referensi yang saya baca bahwa dia termasuk paradigma transformasi. Ada orientasi adalah perubahan. Kalau tadi kan PTK kan setiap perencanaan ada pelaksanaan, perencanaan, refleksi itu ya baru habis itu masuk siklus 2 perbaikan atau tidak. Nah, makna perbaikan di setiap siklus itu yang berorientasi pada perubahan. Mungkin itu persepsinya mengapa dia digolongkan dalam paradigma transformatif. Seperti itu mungkin Bu Alin bisa Oke, diterima. berarti ya karena berorientasi perubahan yang artinya bahwa setiap ada peningkatan dalam siklus PTK berarti itu menunjukkan perubahan. Begitu ya Pak Habib? Siap, siap. Karena kan dia kalau Sehingga pos dia bisa posisinya kan dia hanya bisa membuktikan menyentuh. saja, Bu. Kan posnya hanya membuktikan bahwa metode ini masa model model A dapat memperoleh hasil belajar. Tetapi kalau makanya mungkin kalau dari segi kalau segi pertanyaannya, pertanyaan penelitian kan biasa kalau di kuantitatif kan apakah metode A dapat meningkatkan? Kalau kalau ini transformasi bagaimana model ini kan dia proses dia ngelihat ada perubahan. Kalau dari segi kita lihat dari segi apa rumusan masalahnya. Mungkin begitu mungkin Bu. Oke. Jadi karena begini Pak Habib maksudnya karena PTK juga ada kolaborasi, kemudian PTK juga berorientasi pada perubahan Oh, melalui peningkatan hasil belajar ya. sehingga bisa masuk menjadi Dalam filosofi transformatif begitu untuk PTK. Gitu kan Pak siap Habib? begitu Bu. Kurang lebih seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Habib. Oke, mungkin Pak Eko. Pak Habib, mungkin konfirmasi aja. Oke. Sekalian sebelum kita lanjut, mungkin habis ini bisa lanjut. Kalau transformatif itu, apakah mungkin R&D juga bisa termasuk ke transformatif ya? Terima kasih. Setelah ini boleh boleh lanjut aja, Pak Habib. Ya. Makasih. Kalau R&D apakah termasuk transformatif? Saya belum belum bisa menyatakan ini karena saya juga belum terlalu anu mungkin nanti sambil berat kita lihat asumsi-asumsi dari pandangannya mungkin bisa. Saya belum bisa apakah R&D masuk sini apa tidak. Tapi kalau lihat dari tahapan R&D itu ada tahapan konstruksinya, ada analisis secara kuantitatif, kualitatifnya, mungkin dia masuk ke pragmatis. Kalau dilihat dari tahapan-tahapannya dari pengembangan itu. Kan tidak mesti tidak hanya sebatas kualitatif dia.
Ada juga melibatkan kuantitatif uji coba lapangan seperti kemarin dibahas. Dia menurut saya sih masuknya ke pragmatis, tidak ke transformatif. Oke, saya lanjut Terima dulu. kasih Pak Habib. Ya, Saya, silahkan boleh lanjut. ini pandangan biar enggak terlalu banyak. Ini kan tentang kurang lebih secara umum garis besar seperti yang saya sampaikan bahwa asumsi yang berlaku di dalam pandangan posisisme tadi, yaitu pengetahuan bersifat tekaan atau dugaan kan tadi bahwa dia menduga bahwa model A lebih baik. Itu berdasarkan asumsi literatur yang sudah dia pertimbangkan. Penelitian merupakan proses pembuatan klaim. Ujungnya tadi mengklaim apakah teori itu sesuai apa tidak. Pengetahuan dibentuk oleh data, bukti dan pertimbangan logis, ya, bahwa hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data yang ditemukan baru disampaikan. Penelitian harus mampu mengembangkan statement yang menjelaskan situasi sebenarnya dan bersifat objektif, ya, kurang lebih seperti tadi dari 4 ciri dari pandangan sudah bisa di-cover dari asumsi-asumsi yang dikembangkan menurut Philip dan Burbers. eh, Asumsi selanjutnya untuk pandangan konstruktivisme itu makna dikonstruksi oleh manusia agar manusia bisa melihat dengan dunia yang tengah mereka tafsirkan. Tadi bahwa inti dari konstruktivisme adalah pandang atau kebenaran realita itu beragam berdasarkan partisipannya. Jadi bagaimana kita orang-orang konstruktivisme asumsi bahwa kebenaran itu tidak objek, tidak apa nama kaku, dia fleksibel, ya. Jadi saya ini mungkin Bapak Ibu mungkin bisa biar bisa mungkin banyak yang kita bahas nanti. Ini 4 paradigmanya tadi. Saya masuk ke komponen yang kedua di dalam menentukan pendekatan. Tadi ada pandangan filosofis, yang kedua ada rancangan penelitian. Nanti rancangan dari pandangan tadi sudah kita bisa simpulkan bahwa pos itu lebih ke kuantitatif, kontrovisme itu lebih ke kualitatif, dan pragmatis lebih ke metode campuran. Di mana rancangan dari setelah kita menentukan pandangan kita atau dasar dari berpikirnya, maka bisa kita menentukan rancangan penelitian. Di mana kuantitatif itu rancangannya itu sudah Bapak Ibu sudah familiar. Di sini ada eksperimen, terus ada non eksperimennya, ya. Survei biasanya survei misalnya kayak ya melihat kayak kemarin kan contohnya quick count itu ada salah satu bentuk penelitian survei, ya. Sedangkan kualitatif itu ada rancangan penelitian yang bisa dikembangkan, ada penelitian naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus. Sedangkan campuran ini ada konvergen, sequential, explanatory, exploratory gitu ya. Yang kemarin sudah dijelaskan sama Prof. Dan kemarin sudah jelas bahwa Explan berarti data kuantitatif, kuantitatif yang dijelaskan lagi oleh data kualitatifnya, sedangkan exploratory data kualitatifnya dijelaskan kembali oleh kuantitatifnya. Nah, dan ini ada yang terakhir ada transformatif, embed ini yang lumayan eh, masih sedikit yang penelitian-penelitian yang menggunakan rancangan embed ini. Mungkin bisa kita mungkin orang di bab 10 nanti mungkin Pak Eko ya, kalau saya bab 10 method bisa menjelaskan lebih detail nanti. Ada bagiannya. Saya cuma hanya mengantarkan saja posisinya Bapak Ibu. Nanti yang kuantitatif, kualitatif juga nanti di bab 7 dan bab 8 ini kan ada Pak Pak Bian kalau tidak salah sama siapa yang bab saya lupa tadi malam saya cek. Ini rancangan penelitiannya, ya, ada kuantitatif, ada ini 2 kali ya. 2 kali saya buat. Nah, ini yang ketiga, komponen nanti adalah metode penelitian, ya. Metode penelitian itu yang pada dasarnya dari 3 pendekatan ini yang bisa kita lihat adalah bersifat predeterminan, sudah ditentukan sebelumnya dia sebab hubungan, sebab akibat gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada instrumen penelitian
data performa, data sikap, ya, data analisis, datanya bentuk data statistik, dan interpretasi terhadap statistik. Sedangkan kalau metode kualitatifnya, itu metode yang digunakan itu berkembang, pertanyaan-pertanyaannya terbuka, berbeda sama kuantitatif, pertanyaan tertutup, bentuk angket sudah jelas, iya setuju tidak setuju ya. Kalau pertanyaannya kualitatif lebih terbuka. Menggunakan data bentuk wawancara, kalau yang kuantitatif performer tadi ya. Terus analisnya juga analisis struktur ataupun gambar. Hasil wawancara, audio tadi itu biasa orang kualitatif analisis datanya. Sedangkan metode campuran tadi eh, metodenya berkembang. Pertanyaan yang diajukan dengan metode ini pertanyaan terbuka dan tertutup. Jadi lebih ada proses konfirmasi lebih jauh lagi. Entah itu dia tertutup duluan, atau digali lagi dengan pertanyaan terbuka dan wawancara. Begitu sebaliknya. Bentuk datanya juga menggambarkan semua kemungkinan. Tadi kemungkinan karena melibatkan dua metode tadi, maka kemungkinan data yang dihasilkan juga banyak berkembang. Analisis datanya juga yang dilakukan karena menggabungkan berarti dua statistik dan tekstual. Artinya dia memaknai lebih dalam dari analisis statistik. Mungkin kalau analisis statistiknya di kuantitatif bahwa karena eh, karena alfa ataupun lebih kecil dari 0,05 gitu ya, maka dikatakan H0-nya ditolak. Nah, nanti mungkin orang metode campur jauh lebih menggali lagi lebih dalam. Kenapa ada seperti itu? Karena dia menggabungkan secara kualitatifnya. Dan interpretasi seluruh database. Interpretasi yang dilakukan tidak hanya kuantitatif, hanya data yang ada, selesai, kualitatif, selesai, tapi dia orang metode campur lebih menggabungkan data-data yang dia miliki untuk diekspor lebih jauh lagi, lebih berkembang lagi. Ini ada beberapa rangkuman di materi terakhir di buku, di bab materi itu saya coba rangkum aja, tidak langsung aku jepret, mungkin kita bisa lihat sama-sama. Ada beberapa pendekatan dari data mengenai ketiga pendekatan ini. Kita lihat kecenderungan itu menggunakan asumsi filosofis ya, cenderungannya, pendekatannya klaim pengetahuan, pendekatan kuantitatifnya klaim pengetahuan positivisme ya. Terus pendekatan campuran itu ke pragmatis. Yang kualitatif itu ada yang lebih ke konstruktivisme juga, transformatif juga masuk dia. Bentuk dari asumsi filosofisnya. Sedangkan kalau strateginya untuk kualitatif itu fenomenologi ya, grounded theory, etnografi, studi kasus, dan naratif. Sedangkan kalau strategi di kuantitatif itu survei, eksperimen. Sedangkan kalau metode campuran tadi sekuensial, konkret, dan transformatif. Kalau dari metode di kualitatif lebih pernyataan-pernyataan terbuka, pendekatan-pendekatan yang berkembang dan sangat dinamis. Kalau kuantitatif, pertanyaannya bersifat tertutup, pendekatan yang dilakukan dengan data numerik yang pasti ya. Sedangkan kalau campuran, pertanyaannya terbuka dan tertutup, pendekatannya juga dinamis ya. Bisa juga dia sudah ditentukan sebelumnya, data analisisnya bersifat kuali sama kuanti. Itu kita lihat lagi, ada menerapkan praktis proses penelitian. Kalau di kualitatif itu posisinya sendiri, ya, karena kan di sini kan instrumen utama di kualitatif adalah peneliti sendiri. Maka sebagus-bagusnya instrumen yang dibuat adalah bagaimana peneliti itu bisa mengungkapkan informasi dari subjek penelitian dengan baik. Maka kenapa disebut orang penelitian instrumen untuk orang kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Mengumpulkan makna dari beberapa atau para partisipan, fokus pada konsep ataupun fenomena, membawa nilai pribadi ke dalam penelitian,
karena kan lebih melihat sudut pandang dari peneliti, meneliti konteks ataupun setting partisipan, memvalidasi akurasi temuannya, menginterpretasi data, membuat agenda untuk perubahan atau reformasi, berkolaborasi dengan partisipan. Itu orang kualitatif dalam praktik penelitiannya. Sedangkan orang kuantitatif itu menguji, memverifikasi teori, mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti, menghubungkan variabel dari rumusan masalah sampai dengan hipotesis, menggunakan standar validitas dan reliabilitas, mengobservasi, mengukur informasi secara numerik, menerangkan pendekatan yang bebas dan bias, menerapkan prosedur-prosedur statistik. Sedangkan praktik penelitian menurut pendekatan campuran itu mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatifnya, terus mengembangkan landasan pemikiran untuk pencampuran dua metode tadi, dua data tadi, menggabungkan data pada tahap penelitian yang berbeda, menyajikan gambaran visual tentang prosedur dalam bentuk penelitian yang pasti ya, menerangkan praktik penelitian secara kuantitatif maupun secara kualitatif. eh Mungkin itu, ini kriteria dalam pemilihan rancangan penelitian. Mungkin hal ini bukan hal yang baru. Yang jelas kita menentukan masa penelitian itu dari literatur, pengalaman pribadi sebenarnya itu kalau Bapak Ibu cenderung suka dengan hitungan-hitungan, maka lebih kecenderung ke rancangan atau pendekatannya pasti kuantitatif. Misalnya Bapak Ibu suka namanya mendeskripsikan suatu masalah, maka rancangan penelitian yang Bapak akan ambil itu pasti ke kualitatif. Itu pengalaman pribadi. Kita ngelihat dari pengalaman pribadi. Pembaca yang 3 kriteria itu ada masalah penelitian, pengalaman pribadi, sama pembaca. Artinya kita membaca dari beberapa laporan terus bisa kita mengungkapkan rancangan penelitian yang tepat berdasarkan masalah yang kita tentukan. Oke, sekian mungkin yang dari saya, Bapak Ibu. Pak ada yang bisa di. Oke, cukup mungkin Pak Prof. Penyampaian dari saya. Selanjutnya mungkin bisa ditambahkan sama Prof untuk melengkapi penyajian saya yang sangat sedikit ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat Mas Habib ya, luar biasa. Sudah apa namanya menyampaikan dengan lugas dan cukup jelas. Nah, untuk tambahan, tadi kan ada pertanyaan terkait kenapa harus praktis dan sebagainya gitu ya. Itu sudah saya share lagi apa namanya bahan tambahan. Nah, dibaca di sana itu sudah sangat jelas perbedaan dari masing-masing langkah itu sehingga kemudian filosofi yang dipakai ya. Silahkan nanti dibaca, direnungkan. Saya kira itu jawabannya sudah ada di sana. Eh, Kemudian kalau kita melihat memang kalau dalam konteks pragmatisme itu intinya kan pada intinya bagaimana berbasis kepada bukti pengalaman empirik ya. Butuh butuh ada pengalaman empirik karena dia berbasis kepada eh, bagaimana kemudian sesuatu itu ada kemanfaatannya. Jadi kemanfaatannya yang kemudian menjadi bagian penting dalam konteks pragmatisme. Jadi bukan hanya sekedar penelitian yang dilakukan, tapi konteksnya sudah ada implementasi dan kemudian bagaimana kemudian itu bisa dimanfaatkan. Yang ditanya itu sebenarnya apa manfaatnya gitu. Kalau pragmatisme itu. Wes pokoknya kayak intinya gini, Arab teori apapun kira-kira apa buktinya gitu kira-kira kalau kalau apa ya kalau di dalam konteks sederhananya ya. Politikus kan ya gitu ya, ngomong-ngomong macam-macam gitu. Mana buktinya? Ditanyanya gitu. Pragmatis aja kita gitu ya. Tanya kira-kira apa untungnya bagi saya gitu, apa manfaatnya bagi saya gitu kan. Nah, itu yang konteks pragmatisme itu begitu. Memang ya kadang juga yang dikritik juga pragmatisme itu karena terlalu berorientasi kepada manfaat. Padahal yang namanya ilmu itu kan kadang-kadang memang ada ilmu untuk ilmu gitu ya. Jadi ilmu ada untuk pengembangan keilmuannya itu sendiri, tidak dalam konteks untuk kemanfaatan. Makanya ketika memilih salah satu pendekatan itu ya harus dipahami dengan karakteristik bidang kajian yang sedang kita lakukan. Karena ada materi-materi kayak apa namanya
agak susah kalau dikatakan katakanlah semacam teori kuantum gitu ya, teori kuantum gitu kan. Teori kuantum kan sering ditanyakan apa manfaatnya gitu kan. Karena yang kalau sudah pragmatis kan apa manfaatnya ditanyakan. Dan sebetulnya itu adalah untuk membangun landasan konstruksi yang kuat terkait dengan teoritik. Tetapi kalau bicara tentang pragmatismenya kan sebetulnya penemuan-penemuan teori penemuan-penemuan akselerator dan sebagainya itu kan kayak sebetulnya tidak terlalu terkait langsung dengan itu karena mereka menemukan berbasis pengalaman empirik juga gitu hasilnya. Iya, oke. Jadi itu tergantung kepada sudut pandang si peneliti dalam konteks yang mana. Bagus sekali, saya kira ini ada pertanyaan jawaban. Saya sangat senang dengan apa diskusi yang Anda lakukan pada hari ini ya. Eh, Baik ya. Untuk hari ini nanti kita akan coba melihat ya beberapa hal yang berkaitan dengan apa metode. Saya akan sampaikan hari ini sedikit. Masih ada pertanyaan nggak sebelum kita loncat ke materi yang akan saya sampaikan terkait dengan eksperimental? Saya sedikit, Prof. Silakan silakan. Mas Ahmad silakan. Eh, Ini tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Habib terkait dengan pendekatan penelitian itu hanya dibahas kualitatif, kuantitatif, sama mixed method gitu. Nah, mau Ya, konfirmasi saja terkait kalau R&D, sementara kan kita di PEP ini rata-rata ngambil R&D gitu. Nah, itu ya. kira-kira mixed method masuk ke R&D atau R&D yang masuk ke mixed method? Itu, Prof. Terima Oke. kasih. Baik, jadi paradigma secara umum luas itu adalah ada namanya pendekatan ya. Pendekatan itu beda dengan metode. Tolong ini yang perlu kita sama-sama pahami. Di dalam pembelajaran itu kan ada namanya pendekatan, ada metode ya. Kalau metode itu sudah ada langkah-langkahnya kalau di pembelajaran itu ya, ada sintaknya maksudnya ya. Nah, contohnya apa? PBL kan ada sintaknya. Satu orientasi pada masalah dan seterusnya gitu ya. Nah, sementara yang namanya pendekatan itu contohnya STEM, lalu kemudian pendekatan saintifik gitu. Pendekatan saintifik kan asal mengandung 5M itu sudah pendekatan saintifik gitu ya. Kan begitu. Nah, 5M-nya ini boleh ditempatkan di eh, apa namanya urutannya pun nggak ada masalah gitu. Eh, STEM juga begitu, itu masuknya ke pendekatan. Kita ambil STEM yang pendekatan karena ada orang yang mengatakan STEM itu sudah diturunkan sintaknya. Saya kira oke aja kalau memang dia, tapi aneh gitu kalau STEM kok ada sintaknya gitu ya. Nah, STEM itu pendekatan ya. Kenapa saya katakan pendekatan? Karena dia ketika langkah satu misalkan memformulasikan pertanyaan atau mengorientasikan pada masalah. Di dalam masalahnya itu bisa ada unsur sainsnya, ada unsur teknologinya, ada unsur engineering, ada unsur matematik gitu. Atau hanya tiga, atau hanya dua, nggak masalah. Tapi nanti di step berikutnya muncul yang lainnya gitu. Itu namanya pendekatan. Pendekatan itu sesuatu yang mewarnai. Nah, sementara kalau ngomong metode itu adalah langkah-langkahnya, langkah-langkah yang ada. Nah, ini sama dengan kasus seperti ini. Berbicara tentang yang disampaikan saat ini kan pendekatan ini. Pendekatan penelitian. Ya, pendekatan penelitian itu nanti akan mewarnai daripada step-step yang ada dalam penelitian yang kita lakukan, metodenya adalah R&D gitu, Research and Development. Di dalam Research and Development kan sudah ada define, design, develop, disseminate. Nah, di bagian-bagian ini ada mix metodenya, ada yang kuantitatif, ada kualitatif, ada mix metode dan segala macam. Ada eksperimen juga kan di sana. Jadi macam-macam. Bisa bisa dipahami ya. Meletakkan posisinya supaya kita tidak salah. Jadi ada pendekatan, ada metode. Ya, yang kita bahas metode penelitian itu masuk R&D, masuknya di kelompok metode. Paham Bapak Ibu supaya nanti tidak bingung. Iya, Prof. Ah, salah konteksnya. Jadi ya pendekatan itu ya tadi kualitatif, kuantitatif atau mix gitu. Itu pendekatan. Tapi kalau sudah ngomong ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya seperti IDDA ya udah jelas metode itu. Metode. Kenapa disebut metode? Karena ada IDDA itu sudah menunjukkan langkah-langkah. Ada analisis, sebenarnya itu sudah juga langkah-langkah. Gitu. Dipahami ya? Nah, di dalam IDDA itu bisa saja di dalamnya ada kualitatifnya, ada kuantitatifnya, atau bahkan mungkin mix gitu. Kebanyakan mix, kebanyakan dalam konteks kalau R&D ya, R&D itu kebanyakan mix ya seperti kita bahas. Bisa dipahami. Ya, memang kalau kita tidak paham posisi tadi, posisi pendekatan mana, termasuk Anda nyusun penelitian, nyusun judul penelitian,
itu kan banyak yang kacau. Salah satu kacaunya apa? Melakukan pendekatan, dua pendekatan digabung. Itu kan susah. Yang satu punya langkah, yang satu punya langkah gitu loh. Gimana itu? Susah itu. Nah, kalau pendekatan digabung dengan metode itu bisa. Contohnya STEM PBL. Ya, STEM PBL itu artinya langkah-langkahnya langkah-langkah PBL, tapi di setiap langkah itu dong sains, teknologi, engineering. Ya, ya tidak harus semua, tapi setelah keseluruhan tercakup semuanya gitu. Paham maksudnya? Nah, itu yang kemudian harus dipahami oleh kita. Nanti kalau pendekatan dengan pendekatan digabung, bingung juga nanti. karena karena akan kenapa bingung karena bukan konteksnya nanti mana langkah gitu kan jadi serba salah gitu kayak apa pendekatan saintifik ya kenapa pendekatan saintifik kemudian harus dimunculkan metodenya atau itu kan ada apa inquiry discovery apalagi eh, apa yang kemarin di kurikulum 2013 itu discovery inquiry lalu kemudian kooperatif lalu apa lagi saya agak lupa. Ya, PJBL, PBL, PJBL, ya PBL, PJBL. Nah, itu kan itu ada yang ditempatkan sebagai metode, ada yang ditempatkan sebagai pendekatannya tetap pendekatan saintifik. Ada dalam dalam PBL ada 5M-nya, dalam PBL ada 5M-nya, dalam inquiry ada 5M-nya gitu. Bisa dipahami. Supaya memang harus kita paham kalau enggak ya kalau orang yang paham itu artinya dia itu nggak merasa keren ya gabung gitu ya Inkairi PBL gitu. Aduh, ini piye gitu nih. Ya makanya yang paling gampang kan gitu cara memahaminya. Pendekatan itu adalah mewarnai. Sementara kalau metode itu punya sintak, langkah-langkah gitu. Nah, nanti ada lagi teknik atau strategi. Kalau ini bisa teknik strategi. Contohnya PBL boleh menggunakan ceramah, boleh menggunakan diskusi, boleh menggunakan presentasi, boleh menggunakan eksperimen, gitu ya. Atau itu kan boleh. Itu teknik-tekniknya yang dilakukan, teknik atau strateginya di sana, ya kan? Contohnya apa namanya kooperatif. Di dalam kooperatif kan bisa macam-macam tuh. Ada ceramah, ada diskusi, ada macam-macam. Itu teknik-tekniknya yang dilakukan, teknik-teknik atau strategi pembelajarannya. Nah, ini yang harus paham. Pendekatan, metode, paling enggak teknik atau strategi yang bawahnya gitu ya. Gitu. Paham? Itu yang perlu dipahami. Jangan sampai salah gitu. Itu kalau kalau kita nggak paham masalah gitu, wah di pendidikan bingung nanti Anda bikin penelitian dan ketukar-tukar kayak gitu sering bikin di tulisan aja bahkan di jurnal aja ketemu itu. Pendekatan pendekatan apa namanya PBL, pendekatan saya kadang-kadang piye itu gitu. Karena itu nggak paham masalah pendekatan. Ya, metode. Method. Karena dia sudah mengandung sintaks, langkah-langkah. Nah, RND nanti bisa mengandung pendekatannya bisa macam. Ada kualitatif, ada kuantitatif, maka disebut dengan pendekatan mix biasanya gitu ya. Dalam RND. Oke. Ya. Yang membedakan secara esensial antara filosofi yang transformatif dengan pragmatis. Oke. Oke, kalau transformatif itu ini tujuannya adalah pada perubahan cara pandang, merubah merubah value dari seorang terhadap sesuatu. Misalkan dalam tidak sampai pragmatis. Pragmatis itu artinya apa manfaatnya? Sampai ke teknik sudah diimplementasikan tapi sudah di net. Nah, biasanya memang di dalam penelitian itu tergantung tujuannya. Ada yang memang tujuannya pragmatis kayak mengimplementasikan itu lalu kemudian dicari kemanfaatnya. Makanya ujung-ujungnya biasanya keefektifan gitu kan. Nah, itu sudah ngomong pragmatis sebetulnya, bicara tentang apa manfaatnya, efektif atau tidak efektif gitu ya. Nah, sementara kalau yang namanya transformatif sebetulnya tujuannya adalah untuk mengubah nilai, merubah value, merubah pemikiran gitu ya. Nah, merubah sikap juga bisa ya, masalah. Makanya dalam konteks semacam itu nanti bisa dibaca tuh di yang saya baca itu. Itu akan lebih jelas di sana, silakan. Memang tujuan penelitian bisa macam-macam. Nah, contohnya yang transformatif misalkan semacam eh, apa namanya kayak diklat pelatihan untuk apa ESQ gitu ya atau apa itu kan tujuannya mentransformasi cara pandang cara apa cara pandang mentransformasi sikap gitu ya
transformasi pikiran-pemikiran terhadap sesuatu. Oke, gitu ya. Oke. Monggo dibaca lagi lah nanti bisa lebih. Ada lagi yang mau memberikan tambahan? Silakan, santai aja, ini diskusi aja. Nggak usah terus kalau saya udah ngomong terus jadi benar gitu. Tidak begitu konteksnya. Ini diskusi. Ya, silakan. Ya. Ayo Mas Salman, kelihatannya udah mau mengajukan itu tuh, mengajukan idenya. Silakan Mas Salman. Hah? Oh ya di sini ya. Oh ya, baik Mas Salman. Maaf, saya kira sudah di kampung dan ketemu dengan calonnya ya. Monggo Mas, silakan. Ada. Apa calonnya di sini ya? Enggak ya? Belum belum. Oke, ya, baik. Oke, silakan siapa yang mau memberikan masukan? Oh, karena dia posisinya kayak di pantai lagi ini kan asik gitu ya. Monggo, monggo yang lain. Mas Bayu, ada pendapat Mas Bayu? Belum, Prof, kalau dari saya. Oke. Baik, lain monggo silakan. Oke, kalau tidak ada sambil diskusi nanti kita sambil jalan ya. Saya ingin memberikan penjelasan sedikit terkait dengan eh, ini juga penting saya kira berkaitan dengan penelitian eksperimen supaya kita lebih paham lah ya. Kenapa saya bicara tentang penelitian eksperimen ya? Karena begini, hampir di pembuktian untuk penelitian-penelitian yang Anda lakukan untuk membuktikan bahwa suatu kan tadi udah dikatakan kebanyakan ke pragmatisme gitu ya. Suatu instrumen karena kalau nah ini tadi bedanya. Ada orang hanya di IPEP kan gitu, hanya orang mengembangkan instrumen tapi belum belum dicoba itu atau untuk kemanfaatannya untuk apa? Apakah betul bermanfaat atau tidak? Nah, instrumen untuk meningkatkan sesuatu misalkan gitu. Ini kan enggak hanya sampai atau sampai memberikan instrumen. Berarti ini belum belum sampai ke level pragmatis. Tapi kalau ketika Anda membuat suatu penelitian kayak produk atau model pembelajaran atau lalu kemudian itu diimplementasikan lalu dilihat apakah ini ada kemanfaatannya atau tidak efektif atau tidak. Nah, ini sudah ngomong tentang pragmatisme. Nah, kalau kita lihat di dalam penelitian yang eksperimental, hampir di penelitian-penelitian itu kan ada eksperimennya untuk pengujian, ya kan? Baik itu eksperimen yang dasar yang kita kenal penelitian-penelitian eksperimen biasa yang dilakukan oleh teman-teman S1 biasanya namanya classroom research, ya. Beda dengan classroom action research, beda lah ya. Jadi kalau dibaca di KKNI level 6, ya itu sebetulnya mengarah ke classroom research. Kalau classroom research itu dia tidak perlu menjadi orang yang sudah terlibat langsung di sana. Artinya eksperimen itu kan by design dia bawa desainnya ke kelas. Jadi bukan problematika kadang-kadang betul-betul muncul dari kelas. Itu munculnya di PTK nanti. Itu namanya classroom action research. Jadi bedanya ada classroom research, classroom action research, gitu ya. Nah kalau di classroom action research kan sudah disarankan agar kemudian dia memang memiliki uh, ikatan emosional empirik dengan situasi yang mau dia rubah, gitu. Itu namanya classroom action research, ya. Nah karena itu kalau kita perhatikan dengan demikian, perbedaan itulah yang sebetulnya membedakan. Sementara kalau yang classroom research observasi saja bisa atau survei atau eksperimen. Eksperimen itu dia sudah bawa rancangan desainnya gitu ya. Dia uji coba di sana gitu. Jadi treatment by treatment lalu kemudian langsung diukur gitu. Nah, itu S1 oke seperti itu. Di PPG mulai muncul ke action research. Jadi classroom action research. Kenapa? Karena asumsinya bahwa PPG itu diperuntukkan bagi mereka guru yang sudah punya pengalaman empirik dan terlibat langsung dengan situasi dan kondisi kelas yang ada gitu. Nah, itu namanya classroom action research. Sehingga kalau ada di S2 sebetulnya levelnya boleh classroom action research sudah di atasnya biasanya orang mengatakan R&D, research and development. Nah, kalau Anda di S3 itu biasanya R&D plus inovasi. Ada inovasi baru apa yang Anda hasilkan gitu. Itu intinya begitu gitu ya. Bukan hanya sekedar riset and development, tapi juga ada riset development and inovasi dan pendekatannya biasanya bersifat multidisiplin, kan pendekatan dari beberapa pendekatan cabang ilmu itu biasanya kalau di S3. Kalau Anda lihat di KKNI-nya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang eksperimental. Jadi kalau kita lihat pendekatan eksperimental ini coba saya share dulu. Nah, dalam konteks pendekatan eksperimen ini ya,
Pertama kita akan bicara tentang konsep penelitian eksperimen itu seperti apa, komponen utama penelitian eksperimen itu seperti apa, di mana validitas internal dari penelitian eksperimen. Jadi ada penelitian itu ada validitas internal dan validitas eksternal. Desain atau rancangan eksperimen seperti apa, ini nanti kita perlu tahu kita maunya seperti apa. Di S3 itu kan disarankan penelitiannya tidak terlalu sederhana. Kalaupun mau melakukan uji coba nanti di lapangan, ya apa tidak Anda menggunakan setidak-tidaknya ada kelas apa namanya kelas kontrol, ada kelas eksperimen, ya kelas kontrol, tetapi juga ada kelas pembanding yang lain. Ya. Nah bahkan variabelnya yang dianalisis mungkin bisa lebih kompleks. Jadi implementasinya di kelas kontrol eksperimen oke, tetapi Anda mengambil kelas eksperimen dan kontrolnya di cluster. Ada cluster diterapkan di sekolah tinggi seperti apa, sedang, rendah seperti apa. Lihat itu nanti. Atau mungkin yang membedakan Anda mungkin dari aspek gender gitu ya, bisa ya. Dari aspek gender dan membedakan antara kalau belajar tentang ini antara pria dan wanita bagaimana, tapi variabel lain juga ada itu kan kompleksitasnya di sana. Sehingga bisa bisa melihat perspektifnya menjadi lebih bisa lebih dari itu bisa. Anda nanti gunakan kalau hanya sekedar MANOPA kan baru beberapa variabel ya. Kalau sudah rumit ya gunakan aja SEM, Structural Acquisition Modeling. Nggak masalah gitu ya. Di desain nanti akan kita lihat masing-masing. Nah, ada juga nanti kita lihat ANAVA biasa analisis varian sederhana, ada Group Weight and Treatment Design Analysis nanti bisa lihat ya seperti apa eh, dengan treatment dan analisis treatment by level design analysis ini tadi sudah saya kasih di strata dulu makanya ada namanya stratified sampling gitu ya. Ya, ada namanya random, ada stratified random sampling. Maksudnya apa? Distratifikasi dulu baru kemudian di random. Contohnya yang stratified, contohnya semacam yang dilakukan itu kita kelompokkan dulu sekolah itu tinggi, sedang, rendah, gitu. Baru kemudian dari kelompok sedang diambil random, dari kelompok tinggi diambil random, dari kelompok rendah diambil random, gitu ya. Itu namanya lebih lebih kompleks lagi memang. Nah, oleh karena itu nanti ada faktor desain gitu ya, nanti akan kita lihat. Lalu kita juga akan lihat efek utama, efek interaksi, dan efek sederhana. Model fixnya, ya model random dan model campuran, faktorial desain 3 faktor, dan analisisnya serta analisis kovarian sederhana. Kita sama-sama lihat ya. Nah, jadi penelitian eksperimen itu biasanya ada 2 hal. Yang pertama menguji keberhasilan suatu perlakuan di dalam pendidikan. Di dalam. Hah? Oh, di slide belum? Oke, oke, oke. Kalau ini muncul nggak? Bisa ya, sepertinya bisa di show ya, karena kalau di show terus nggak kelihatan, nggak tampak. di PowerPoint makanya pas full itu udah hilang. Oh hilang ya, oke. Pakai ini aja ya nggak apa-apa ya. Baik. Jadi kalau kita lihat penelitian eksperimen ini di bidang pelajaran menguji keberhasilan suatu perlakuan dalam PBM sehingga kalau Anda ingin menguji suatu model atau suatu modul ya modul ya beda ya. Kalau itu modul itu media ya. Nah, media atau apa yang Anda buat, Anda lakukan perlakuan apapun dalam PBM ya eksperimen. Makanya di dalam penelitian Classroom Action Research atau PTK itu juga ada eksperimennya. Ya, ada eksperimennya meskipun yang dipakai biasanya karena satu kelas kuasi. Dan biasanya pretest post-test gitu ya. Pretest post-test. Yang analisisnya paling hanya Paired Sample T-test atau Cikuadat atau uji F kalau itu non parametrik gitu ya. Nah, itu saya kira itu sudah umum lah, sudah biasa Anda ketahui. Berikutnya adalah ingin menguji keampuhan suatu metode. Ya. Nah, jadi kalau menguji keberhasilan perlakuan, kita berikan perlakuan atau menguji keampuhan suatu metode. Nah, kalau menguji keberhasilan suatu perlakuan itu mungkin desain apa namanya pre-eksperimental atau desain kuasi eksperimen itu masih memungkinkan. Tapi kalau menguji keampuhan suatu metode biasanya dia menggunakan pembanding. Ya, kenapa? Karena metode diterapkan di satu kelompok, yang satu tidak mendapatkan metode itu, tetapi menggunakan metode lain sebagai pembanding. Biasanya begitu. Kita lihat. Nah, ingin meningkatkan belajar melalui tindakan. Diuji apakah tindakan itu berhasil membandingkan dengan tindakan lain serupa biasanya dengan eksperimen, gitu ya biasa kita lakukan.
Diamati, kalau diamati, dievaluasi, diperbaiki melalui Sankhan Likes, maka jadi PTK gitu. Itu aja sebetulnya. Jadi kalau kita lihat diuji apakah tindakan berhasil lalu bandingkan ya. Sudah di kan perlakuan misalnya lalu kemudian dites pretest post test lalu kemudian dilakukan fired sample test ya diuji. Ya ingat kenapa fired karena hanya di satu kelompok tertentu saja. Nah, tetapi kalau kalau sudah kalau kalau ini kan kita masih bicara tentang satu kelompok ya, satu kelompok yang kita uji. Bisa Anda bandingkan antara pretest dan post test biasanya begitu ya. Nah, itu dengan fired sample test. Oh, ternyata ada peningkatan meskipun logikanya tadi saya katakan kadang-kadang ya wagu juga masa pretest dan post test dibandingkan. Nah iya, nah iya dites sebelum diberi perlakuan dan dites setelah diberi perlakuan beda, pasti beda. Makanya kelemahannya cukup kuat. Ini bahkan disebut dengan pre-eksperimental atau bahkan kuasi gitu ya dikatakan itu karena ya karena kurang kuat secara ini ya karena ya pastilah namanya apa sebelum dan sesudah yo mestinya maka di PTK kan begitu. Di PTK kan gitu. PTK kan cuma pakai satu kelas lalu kemudian dilihat makanya PTK agar kemudian asumsi kuantitatif itu apa didukung dengan asumsi-asumsi kualitatifnya. Mungkin meningkat frekuensi bertanyanya dan meningkat kualitas pertanyaannya, meningkat frekuensi diskusinya dan seterusnya. Itu dijadikan semacam apa? Justifikasi dari hasil peningkatan itu didukung oleh data-data yang kualitatif. Ya, oleh karena itu maka di dalam PTK itu ada dua keberhasilan. Success of product, produk itu berarti diukur hasilnya dan success of proses. Jadi keberhasilan prosesnya itu ya digambarkan dua-duanya dibahas gitu. Makanya kalau apa di PTK itu dikatakan semi kuantitatif, semi kualitatif karena memang di sana ada tambahan analisis-analisis yang sifatnya kualitatif. Itu sama ketika Anda penelitian maunya kualitatif tapi kemudian apa? Tapi kemudian eh, tidak bisa memenuhi syarat parametrik. Akhirnya Anda menggunakan non parametrik. Nah, sudah menggunakan non parametrik, ya mau tidak mau harus menggunakan analisis kualitatifnya diperbanyak. Semacam asumsi-asumsi atau kemudian penjelasan-penjelasan daripada kenapa fenomena itu seperti itu. Kenapa? Karena memang tidak dipenuhi asumsi parametriknya untuk statistik gitu. Itu sama konsepnya gitu seperti itu. Nah, bedanya kalau di eksperimen itu langsung dilihat lihat tindaknya, kalau di PTK diamati dievaluasi melalui serangkaian siklus. Oke, Pak, silakan, Pak. Lanjut. PPK tadi itu perkuat ujinya dengan statistik ya, lebih bervariasi atau lebih diteliti gitu bro. Artinya karena menurut statistik uji itu kan udah disesuaikan dengan segmentasi dan sebagainya teliti. Apakah itu lumayan memberikan kepercayaan bagi kualitas? Ya karena gini, karena memang PTK itu orientasinya bukan pada proof of research. PTK itu lebih pada orientasinya pada apa? Lebih pada adanya perubahan, sekecil apapun perubahan yang terjadi ya akibat perlakuan yang kita berikan itulah PTK. Jadi sebetulnya kalau di PTK itu asal kita mampu menjelaskan secara kuantitatif bahwa ini perubahan terjadi gitu ya, itu sudah oke gitu. Karena memang PTK itu arahnya ke sana dan juga Anda harus tahu bahwa PTK itu kan diperuntukkan bagi para guru yang memang bukan researcher, bukan seorang periset sesungguhnya itu dalam artian seorang guru ya. Sehingga kemudian kalau kemudian secara kuantitatif tidak terlalu betul, seringkali menjadi tidak terlalu kuat ya karena tadi eksperimennya kuasi yang dilakukan kalaupun kuasi ya. Nah, oleh karena itu saya kira yang paling penting bagi kita sebetulnya memang tujuannya PTK itu diciptakan untuk apa? Diciptakan sebetulnya PTK itu adalah agar kemudian ada semacam eh, apa improve self development daripada seorang guru agar kemudian dia bisa mengamati, mencermati apa yang dia lakukan yang selama ini tidak pernah dievaluasi, tidak pernah ini kalau kemudian tidak pernah dilakukan tindakan, menyusun tindakan berikutnya atau membuat perencanaan tindakan, maka dengan proses ini sebetulnya agar kudu itu ada pengembang self development, melakukan semacam pengembangan diri melalui PTK. Meskipun kemudian
ini juga akan susah kalau diserahkan pada guru tanpa ada kolaborasi. Lalu kemudian dibuatkan semacam kolaboratif ya. Lalu muncul model-model yang macam-macam. Ada LS, lesson study gitu ya. Ada itu macam-macam. Jangan dulu di Jepang kan kita kenal LS. LS kan sama persis. Plan dusi kan. Perencanaan dilihat lalu kemudian sorry, perencanaan lakukan lalu kemudian dilihat. Setelah dilihat dievaluasi, direncanakan lagi. Plan dusi gitu. Itu dalam konteks apa? LS, lesson study. Prinsipnya sama, yaitu bagaimana pengembangan kolaboratif dari kompetensi guru itu berkembang secara kolaboratif antar sesama sebetulnya desainnya itu desain. Jadi saya kira gitu ya. Oke Pak, silakan. Oh ya, nah ini seringkali pertanyaannya begitu. Idealnya PTK berapa tindakan? Kalau PTK itu sudah direncanakan tindakan, itu namanya bukan PTK, karena PTK itu sangat bergantung kepada kondisional di lapangan. Bisa ya satu hal itu kemudian satu kali pertemuan dia mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, lalu terdapat peningkatan yang signifikan, ya sudah selesai. Tetapi kan banyak kali kadang-kadang di dalam itu berkali-kali tindakan tidak juga bisa sesuai. Jadi yang diberikan di PTK itu kayak gini. Di PTK itu yang paling penting adalah Anda menentukan acuan keberhasilannya. Patokan keberhasilannya apa? Sehingga ini menjadi kunci. Misalkan 80% peserta didik mencapai KM misalkan gitu ya. Nah, jadi itu yang Anda menjadi patokannya, acuannya. Itu paham ya? 80% misalkan peserta didik memiliki kemampuan bertanya, ya bisa gitu ya. Boleh kan yang PTK kan bisa saja hanya melatih keterampilan bertanya gitu ya. Nah, jadi Anda kalau 100% kan biasanya enggak juga ya. Ya 80% lah gitu ya. Atau apa. Ya, monggo itu kan yang menentukan adalah kita. Paham ya? Yang penting menetapkan dulu passing grade-nya lah gitu. Passing grade-nya, nah kita mau melakukan berapa kali PED itu ya bisa macam-macam. Anda menerapkan metode yang sama di kelas yang berbeda, bisa jadi siklusnya berbeda. Karena yang namanya PTK itu sangat bergantung pada situasi kondisi kelas, termasuk input intake gitu, intake kelas itu. Gitu ya. Ya. Oke. Biasanya kurang tepat. Meskipun Anda biasanya mengatakan gini, karena kalau mengajukan proposal itu kan biar ada kelihatan tindakannya. Itu namanya eh, apa namanya siklus hipotetik namanya. Siklus hipotetik apa ya? Sama yang namanya hipotetik masih perlu diuji di lapangan. Jadi bukan siklus yang kita rencanakan fix gitu ya. Itu adalah siklus hipotetik yang masih bisa bertambah, bisa berkurang jumlah siklusnya. Paham ya? Sehingga kalau Anda mengatakan siklus hipotetik. Baik, silakan. Izin bertanya, Iya, kebetulan dulu waktu S1 itu saya penelitiannya PTK. Nah, hebat, hebat. nah Dahului ya. sebelumnya itu kualitatif. Nah, setelah sidang proposal itu sama pengujinya, kamu mau pilih PTK atau eksperimen? Nah, setelah itu saya tanya sama pembimbing saya, bagaimana Pak, pilih PTK atau eksperimen? Nah, kemudian pembimbing saya itu menyarankan pakai PTK aja yang mudah. Nah, sampai saat ini saya itu belum belum mengetahui dasar apa yang beliau itu bilang PTK saja karena mudah. Nah, seperti itu. Dan pada saat ini PTK itu sudah mulai tidak diperbolehkan. Nah, Ya, alasannya karena tadi apa? ada KKNI. Oh, KKNI itu membatasi bahwa level 6 itu ini termasuk risetnya seperti apa. Anda baca KKNI coba. KKNI, Kualifikasi Komite Nasional Indonesia. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ah, di tujuh boleh, 8 boleh, ya kan. Jadi kenapa kenapa kok kemudian classroom action research itu ya persyaratan classroom action research kan salah satunya adalah dilakukan oleh mereka yang sudah memiliki pengalaman empirik dan terlibat langsung dalam kondisi real pembelajaran. Ya, iya pasti dia harus seorang guru di sana. Sementara anak S1 itu numpang lewat gitu. Ya kan? Itu intinya begitu. Ya sebetulnya kalau sudah paham para pembimbing itu mestinya begitu. Karena saya juga sering melihat ya, kan tuh kadang-kadang bingung menentukan ini untuk membedakan antara S1 mau sampai mana penelitiannya. Akhirnya kadang-kadang ya kasihan S1 dipaksa R&D juga. Ya, lah gitu kalau kayak gitu mestinya gitu ya, kalau logikanya ya. Nah, kalau lihat di KKNI-nya.
Tapi itu masih terjadi sampai sekarang dan termasuk bapak-bapak ini yang sering menjadi pembimbing mahasiswanya ya kadang-kadang begitu juga memaksakan R&D. Ya, makanya tadi saya katakan wah hebat, habis baru kuliah selesai S2 menggunakan metode R&D. Anak S1-nya disuruh R&D semua. Nah, itu yang sering sering terjadi ya. Oke, silakan. Ah, bahwa eh, PTK itu heavy on kemampuan siswa. Jadi yes. yang nilai naik lah dalam konteks nilai atau bukan siswa naik. Kalau eksperimen itu Ya, jadi gini, bedanya antara PTK dan eksperimen, kalau kalau eksperimen yang dimaksud dengan S1 itu eksperimen itu, si peneliti itu ke sana sudah membawa by design yang dia buat. Dia tidak terlalu memikirkan kira-kira menurut dia berdasarkan teoretik macam-macam bahwa ini dapat meningkat kalau menggunakan ini. Gitu. Datanglah ke sana, Anda lakukan kur. Kalau PTK kan, kalau PTK itu kita belum bisa menentukan ini mau pakai metode apa, apakah yang diperbaikinya metode, apakah nanti yang medianya, apakah apanya, nggak bisa. Yang harus Anda lakukan adalah lihat kondisi real yang ada di dalam kelas, dan biasanya yang tahu paham itu kan guru. Karena dia berbasis pada interaksi yang terjadi selama ini. Oh, ternyata ini permasalahannya misalkan, ini bukan karena medianya, karena yang mau saya, kan macam-macam yang mau ditingkatkan. Coba identifikasi dulu permasalahannya. Dia kemampuan bertanya yang rendah, motivasinya rendah, terus apa lagi, semua ngomong rendah, apa mau diselesaikan semua ya enggak. PTK itu one by one. Misalkan kalau hanya ingin menyelesaikan terkait dengan motivasinya yang rendah, berarti Anda memberikan bagaimana pemotivasian. Kalau pemotivasian itu bisa ada dua hal. Kalau Anda kan bukan guru BK yang kemudian mengajarkan tentang motivasi, tapi yang harus Anda lakukan harus paham. Motivasi itu meningkat karena apa? Karena dia senang dengan pembelajaran. Maka munculkanlah fun learning, joyful learning. Nah, atau mungkin bisa jadi dengan mereka kan akan lebih termotivasi untuk mau belajar. Nah, pahami juga teori tentang bahwa hanya mendengar itu hanya 40%, mendengar dan melihat ada 50%, melakukan sampai 70%, menyampaikan pada yang lain sampai 90%, gitu ya. Itu kan cara belajar. Nah, maka Anda harus memilih mana yang harus Anda pakai. Itu kan di sini, di sana. Yang kedua, lihat karakteristik materinya. Karakteristik materi juga jadi perhatian dong. Jangan kemudian materi sulit kok dijingsaukan gitu kan aneh. Uang diajari guru wae raiso lagi diajari yang murid yang lain gitu. Coba. Enggak saya kata gini karena apa? Karena pernah ada penelitian dosen fisika ya itu saya lihat itu dia bicara tentang mengajarkan kuantum dengan jigsaw. Saya ketawa dia gitu. Oke itu. Coba kuantum dengan jigsaw gitu. Maaf, itu ada gitu. Ubrah nah diajari guru nih nggak bisa kok apalagi diajari teman wah lebih parah lagi gitu ya. Gini memang ada betul pembelajaran kooperatif bagus efektif tapi untuk apa untuk low order thinking hanya sekedar pengetahuan hafalan ya pengetahuan asik digitukan karena misalkan dalam bentuk kertas digulung lalu kemudian dilempar dan sebagainya gitu so, oke nggak masalah gitu ini ya pemahaman kita tentang penelitian itu harus sampai detail seperti itu. Terus ketika memilih metode mana yang mau dipakai di dalam pembelajaran pun harus seperti itu. Tetapi prinsipnya betul, tidak ada satupun metode yang terbaik. Yang terbaik adalah yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Itu kata kuncinya dua. Ya, karena bisa jadi beda-beda setiap materi karakteristiknya gitu ya. Paham? Ya. melihat kelemahan dari pretest dan post-test. Jadi untuk ya, jadi gini, nanti akan kita bahas tentang eksperimen. Ya. Tesnya dengan pre dan post. Bisa. Makanya mari kita lihat desain eksperimen seperti apa. Ada yang bahkan tidak pakai pretest. Yang Anda sudah benar. Berarti S1 Anda udah benar ya? Iya. Ya sudah lah, Mas itu suruh aja. Istighfar. Nggak apa-apa, dulu ya. Oke, karena itu kadang pemahaman di tingkat level praktisi dosen juga itu mempengaruhi itu. Saya sering kali
mengingatkan kalau kita belajar metodologi itu ya harus lihat dulu kan kita learning learning outcome. Sebetulnya mau seperti apa learning outcome kita ya lihat KKNI-nya gitu ya sudah ngacu ke sana gitu. Iya, baik, baik, kita coba lihat sama-sama. Ya, coba kita lihat ya. Ini saya kira ingin kompon. Oke. Contohnya kalau misalkan ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal IPA melalui metode pemecahan soal. Nanti juga ada kritik yang saya sampaikan pada desain yang ada yang menurut itu. Nanti akan kita lihat. Sebelumnya siswa diajar dengan metode pemahaman konsep. Artinya yang pemahaman konsep ya tetap jalan, gitu ya. Yang mau kita lakukan adalah membuat satu kelas di mana kelas itu mengajarkan materi yang sama, tidak dengan pendekatan pemahaman konsep, tapi dengan pemecahan masalah. Bisa paham bedanya? Kan enak. Ini biar natural, ya. Sementara yang tapi tolong faktor guru juga akan menjadi bias karena itu namanya tadi bias internal. Nah kalau gurunya beda, orang akan bilang ya jelas lah gurunya lebih pintar itu gitu gitu. Nah, ini jadi masalah di dalam eksperimen itu. Ada yang harus dikontrol, dikontrol. Nah, salah satunya adalah terkait dengan bias-bias yang harus mungkin diperhatikan. Termasuk bias-bias itu kan siswa yang ikut bimbel dan yang tidak ikut bimbel gitu ya. Itu bisa menjadi masalah, menjadi bias juga. Nah, itu kontrol nanti akan kita lihat. Nah, jadi desainnya seperti itu. Variabelnya metode mengajar yang satu metode pemecahan masa konsep, pemecahan masalah dan pemahaman konsep ya. Nah, lalu dilihatnya dari apa? Dilihatnya dari hasil tes gitu ya. Meskipun ini sebenarnya belum spesifik ya. Ya pokoknya sing enteng-enteng dulu lah gitu ya. Nah, jadi kira-kira kalau spesifik kan oke metode pencalonan tapi yang dikembangkan apa? Jangan nilai nilai tes IPA itu harus jelas. Kalau di penelitian sesungguhnya ya, nilai tes IPA itu adalah dari orang mengatakan hasil belajar. Padahal yang namanya hasil belajar di kurikulum kita kan kompleks. Afektif, kognitif, psikomotorik. Yang kognitif aja ada 6 level. Yang mana gitu kan? Nah, kan menjadi pertanyaan. Makanya kalau buat penelitian jangan terlalu general. Harus lebih spesifik gitu ya. Kenapa? Kalau general nanti orang kehabisan judul gitu ya. Semua general gitu. Semua kan pasti ujung-ujungnya menilai IPA gitu ya. Akhirnya judulnya nggak variatif gitu ya. Semua hasil belajar IPA kan gitu ya. Tapi ya coba kasihan yang lain gitu ya kira-kira ya. Karena memang Anda juga salah gitu ya kira-kira ya. Nah, itu sama orang kalau ngambil kayak gitu tuh terlalu general itu mau kayak mau nembak tikus pakai meriam kira-kira gitu ya. Itu nggak cocok gitu ya. Ambiar sama rumah-rumahnya gitu ya. Gitu, nah. Oke. Nah, di dalam penelitian eksperimen tadi sudah saya katakan ada variabel bebas terkait dengan boleh metode, evaluasi, boleh media, boleh apa kaitannya dengan hasil belajar. Tapi kadang-kadang ada pengaruh lain yang saya sebut dengan variabel moderator kan, yang sering muncul. Variabel moderator itu tadi latar belakang siswanya juga seperti apa, gitu ya. Ini menjadi masalah kadang-kadang. Misalkan. Jadi kalau Anda perhatikan tadi ya, kalau di PTK termasuk di eksperimen pada saat di PTK itu kan harus paham betul. Ini kita sampai jam berapa ya? Oh, sorry. Masih cukup lama ya. Setengah jam lagi ya. Oke. 9.30 biasanya 10.20 ya. Tetap. Hah? Jam 10 ya. Oke. Ini maksudnya kalau puasa takutnya kelasnya ada yang pakai. Ya. Baik. Enggak ada kelas ini. Alhamdulillah kalau enggak. Alhamdulillah kalau enggak ada. Alhamdulillah. Bentar. Saya bikin dulu presensi untuk Anda lah, biar saya ingat. Saya sering lupa. Izin Prof, mohon maaf. Untuk Saya yang maafkan, silakan. untuk presensi yang pertama, Prof, kebetulan saya belum sempat isi tadi, Prof. Nggak apa-apa, nggak apa. Belum bangun tidur ya tadi, nggak apa-apa. Baik. Apa tadi materi yang pertama itu praktik tentang pendekatan ya. Soalnya ngomong praktik ya harus dipraktik. Praktik itu susah juga. Cuman, oke, pertemuan yang kedua ini bagus nih. Oke, Kiki ya. Ini bagi yang kelas ini ya, maaf, yang kelas yang eh, kuantitatif, kualitatif. Bentar saya terus.
Oke, silakan di ini untuk ini yang kedua. Oke, baik. Nah, tadi kita sampai kita lanjutkan. Ya, yang pertemuan pertama ya. Oh iya, siap. Oke, sebentar Bu, saya maafkan dulu Bu, sebentar. Oke, presensi kuliah yang ini ya, 30. Siapa Bu namanya Bu? Oh, Habib Ratu. Oh, yang presentasi. Dia, Bu, dia Prof. Tadi saya presentasi. Sorry. Oke. Saya kira tadi ketiduran, enggak ya? Apa salah? Oke. Oke. Ya, sampun Mas Habib. Coba dicek. Oke ya, hadir ya. Baik, kita lanjutkan. Iya, Prof. Oke. Sampai mana tadi lupa saya. Ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi itu sudah saya katakan ya. Sekarang kita lihat persiapan-persiapan dalam kegiatan eksperimen. Yang pertama menetapkan persoalan. Ya, lalu ya sudah, kalau sudah ada persoalannya, apa langkah berikutnya biasa. Antum ala mobil Google apa lah ya lamun gitu kira-kira ya. Ya mengkaji teori-teori yang relevan mana gitu ya. Gampang. Kalau sekarang kan yang paling asik ya sudah menggunakan searching aja ya, media searching karena datang ke perpustakaan Anda cari-cari juga pusing lihatnya harus lihat katalog mana bukunya kecuali kalau udah jelas bukunya mana gitu ya. Lalu setelah itu menetapkan hipotesis eksperimen. Jadi hipotesis itu jangan dibuat dulu sebelum Anda kuat teorinya. Jangan sembarangan bikin hipotesis. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan dan berat badan. Hipotesis. Keren. Tapi mana teori yang mendukungnya nggak ada. Kan susah kan gitu. Meskipun secara empirik jelas. Yang berat badan jelas lebih cerdas. Ya. Nah, terbukti itu. Ya, empirik. Empirik ya. Oke. Baik, baik. Nah, jadi jangan dulu. Makanya kenapa kok hipotesis itu muncul biasanya setelah membahas bab 2 kadang-kadang ya, setelah kajian teoritiknya kuat. Lalu jadi untuk mengujinya kan Anda butuh penerapan. Ketika menerapkan kan harus buat materi ajar. Maka lengkap biasanya kalau ngomong model pembelajaran harus harus RPP-nya menunjukkan ada modelnya. Sintak-sintak modelnya kelihatan di RPP. Kalau bikin modul di dalam modulnya ada langkah-langkah model yang kita pakai. Termasuk LKPD. LKPD-nya juga harus ada langkah, meskipun tidak harus semuanya masuk di LKPD. Misalkan langkah 1, 2 ini di pembukaan. Ya. Langkah LKPD hanya pada langkah dia melakukan kita eksperimen. Yang terakhir ketika presentasi tidak di LKPD lagi, nggak apa-apa. Tetapi tetap mencerminkan bagian dari langkah-langkah, apa namanya, langkah-langkah model yang kita pilih kalau kita menggunakan model misalkan gitu ya. Lalu kemudian menetapkan kelompok eksperimen. Ya oke, kelompok eksperimen nanti bisa macam-macam. Kadang-kadang kita mendapatkan yang homogen, enak di random bisa. Tetapi kadang-kadang tidak ada kelompok yang bisa kita random. Adanya cuma itu yang tidak bisa di random misalkan. Itu seperti yang pernah saya membimbing anak yang sedang melakukan ANPPL di daerah Bengkayang ya. Itu sampai ke apa ke pelosok-pelosok itu di Kalbar Kalimantan Barat di pelosok dia bilang kan itu langsung penelitian kita komunikasi jadi dia PPL tapi langsung KKN ada yang Kalbar oh iya ya mungkin di desa Anda ini kejadiannya mungkin ya mungkin nah, jadi dia kan Anda tahu kan daerahnya harus menyeberang sungai kadang ada satu sekolah dengan sekolah lain berbeda kecamatan aja bisa 4 jam nyebrang sungai kayak gitu. Bahagia banget menceritakan penderitaan kampungnya gitu ya. Nah, benar, benar. Tapi memang karena saya dulu pernah jadi konsultan dan pernah monep daerah-daerah seperti itu.
Oh, selatannya, ya. Ya daerah Bengkayang itu kan ada daerahnya kan seperti itu, masih banyak daerah-daerah yang tinggal itu. Itu kan mau tidak mau ketika dia sudah mengambil satu sekolah, adanya satu kelas karena dia kan penelitian apa PPL, KKN langsung di sana dan sekaligus pembimbingan skripsi sampai begitu dia datang ke sini langsung ujian gitu. Itu memang kita desain seperti itu supaya dia pas 4 tahun itu selesai gitu. Nah, jadi langsung penelitian. Jadi kita bimbing ketika itu. Nah, bingung mau eksperimen tapi kelas pembandingnya nggak ada. Kan susah kayak gitu. Ya sudah kalau seperti itu ya kuasikan aja. Nah, itu Anda tinggal menjelaskan posisi bahwa pada penelitian ini memang kondisinya seperti ini, jelaskan. Ya nggak apa-apa, kita sebagai pemimpin juga memahami itu. Dan bahkan kalaupun dijurnalkan itu menarik karena akan munculkan hal lain berkaitan dengan local wisdom yang ada di sana. Itu diangkat dan berkaitan dengan bagaimana pendidikan di daerah 3E, tertindas, teraniaya, terancam. Ya. Ada juga waktu. Tapi kalau Ketapang wilayahnya nggak terlalu ekstrim seperti Bengkayang. Ada juga yang ekstrim. Oh, mirip-mirip ya. Ayo. Baik. Jangan dia itu begitu S3 baru tahu, oh kereta api itu ini kan. Khawatir aku, jangan. Iya, Pak, ya. Baru tahu kereta api setelah S3 di sini. Lah iya. Lah iya. Ya, benar cocok itu. Dimanfaatkan di sini ya. Oh, udah naik kereta api, selfie lagi. Wah, naik kereta dengan share ke teman-temannya gitu ya. Ya. Mending, mending kalau share-nya itu yang lihat teman-temannya sana. Teman-teman yang lain di Indonesia juga lihat. Ngapain koyokan ini? Oke, baik. Kita lanjut. Jadi ini kira-kira langkahnya. Mengidentifikasi data dan analisis data dan laporan. Nanti saya kira biasalah. Sebetulnya yang mau saya katakan itu ini. Jadi kalau jenis variabel dalam eksperimen itu, ada variabel yang memang ditreatment oleh kita, memang kita manipulasi istilahnya ya. Jadi ada manipulasi yang bagus itu kayak gitu. Ya jadi manipulasi yang berdosa adalah manipulasi terhadap istri, manipulasi terhadap variabel gitu kira-kira. Manipulasi terhadap pemimpin yang dolim gitu itu bisa kan gitu ya. Manipulasi ketika ada orang yang mengejar atau apa kan boleh gitu ya. Ini termasuk manipulasi pada istri itu halal Pak, bisa ya. Jadi kalau Bapak ditanya itu, Bapak lagi di mana ini? Oh, ini lagi ibadah ini. Padahal Bapak lagi ngapain itu nggak jelas gitu ya. Itu nggak benar. Yang boleh itu adalah kalau istrinya nanya, Pak, gimana masakannya? Wah, mah buah aja, jangan ngomong enak. Kalau enak bohong juga. Artinya, tetap lebih enak dibandingkan dengan yang di warung. Maksudnya enak bayarnya itu kan. Padahal rasanya ya orang. Baik, ya. Ada variabel non eksperimental. Variabel ini terdiri dari variabel yang dapat dikontrol dan yang tidak dapat dikontrol. Saya kira ini biasa ya, non eksperimental. Baik, kita lihat faktor yang perlu dikontrol ini latar belakang budaya. Ya. Tapi di dalam penelitian yang kompleks, kadang-kadang dipakai latar belakang budaya. Kan ngomong tentang lokal, konten muatan lokal, kearifan lokal, dan seperti kan ngomong tentang perbedaan antara lokal budaya satu dengan lokal budaya lain gitu. Mungkin kontennya juga itu lu ngomong. Kadang-kadang dipakai, kadang-kadang dikontrol. Dikontrol itu dianggap podo gitu, dia sama lah. Ya, sama. Dasar yang berkaitan dengan materi eksperimen. Jadi dua-duanya baik kelompok kontrol maupun eksperimen menggunakan materi yang sama. Ruangan kelas dianggap sama. Cara atau metode mengajar eksperimen biasanya kalau memang yang mau dilakukan adalah ini bisa dikontrol bisa enggak. Kalau ini digunakan sebagai variabel ya tidak dikontrol loh. Karena pasti yang satu berbeda dengan yang lain. Misalkan yang kita ingin membedakan antara apakah dengan menggunakan modul dengan menggunakan buku biasa. Nah, kalau yang mau dieksperimenkan adalah membandingkan antara modul dengan buku biasa, mestinya metodenya sama. Karena yang mau kita bandingkan hanya medianya. Gitu. Hati-hati dalam eksperimen itu harus begitu. Ya, kalau ngomong model, mungkin ketika ngomong model itu bisa jadi satu perangkat model. Ada RPP-nya beda,
lalu kemudian buku, kalau RPP-nya beda kan mewarnai apa namanya perangkat yang lain kan. Modulnya ya beda, ininya beda, ya nggak apa-apa kalau itu memang. Kalau apa? Ya, kalau media ada, pokoknya dikontrol mana yang kira yang mau kita bisa kontrol. Waktu pelaksanaan eksperimen ini juga kadang diasumsikan tidak membedakan gitu kemampuan siswa. Jadi itu dilaksanakan pagi, yang satu kelas yang itu kan biasanya kalau di sekolah pada eksperimen kan susah mencari waktu yang sama ya. Ini dilakukan di siang hari, apalagi siang hari habis olahraga, cara karuan gitu ya. Itu biasanya kan begitu ada ya kondisi seperti itu. Tapi ini dianggap sama. Guru pelaksana tadi sudah saya katakan agar kemudian tidak ada asumsi bahwa beda gurunya, kemudian ya jelas gitu ya. Lingkungan kelas eksperimen juga dianggap sama. Ini kira-kira yang dikontrol. Nah, contohnya ilustrasi eksperimen. Guru pusing memikirkan prestasi siswa dan yang sangat jelek, gitu ya. Guru menemukan dua metode belajar IPA. Mana di antara dua itu yang dapat memberikan prestasi IPA yang lebih baik? Metode A atau metode B yang dapat dikatakan belajar? Lalu kemudian cari asumsinya metode. Nah, ini yang harus sampai ketika mengatakan metode A lebih baik daripada metode B, ini kan hipotesis. Hipotesis ini harus berbasis pada teori teori yang mengatakan bahwa memang benar menurut asumsi teori hasil penelitian relevan dan sebagainya berdasarkan buku ini adalah bahwa penggunaan metode ini akan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan B dalam hal apa jelaskan gitu ya. Jangka waktu eksperimen ditetapkan, saya setuju ini dalam waktu 4 bulan gitu ya kira-kira ya. Keren kalau itu berarti semester ya. Ya ikuti aja ini. Kalau Anda nanti mau mereduksi, bukan salah saya. Kan saya harus ngasihkan ide. Oh, urusan Anda ini dibawakan silakan. Urusan Anda di belakang. Memilih dua kelas yang diduga memiliki prestasi yang sama. Prestasi sama artinya diduga itu diasumsikan. Nah, sebetulnya kalau di dalam konteks penelitian eksperimen masih bisa dilakukan pengujian, itu homogenitas sampel, ya apakah kemampuannya sama atau tidak, atau asumsinya berbasis pada penilaian sebelumnya. Jadi kalau Anda ingin peneliti kelas 8, gunakan hasil IPA kelas 7. Kalau di matematika, ya matematika kelas 7, gitu ya, paham maksudnya. Nah, jadi ambil yang relevan. Yang kalau Anda sejarah ya, berarti sejarah kelas 7, 5, 8 itu boleh nilai-nilai sejarahnya. Nah, lalu dilihat kalau kalau yang betul-betul homogen kan begini. Ranking 1 dimasukkan di kelas A, ranking 2 di kelas B, ranking 3 di kelas C, ranking 4 di kelas D. Nanti kelas D, ranking 5-nya di kelas D dulu agar imbang gitu. Nah, lalu kemudian di sini terus begitu, terus dibegitukan. Kayak guru kurang kerjaan gitu ya. Nah, baik. Tapi biasanya ada diupayakan untuk itu. Tapi enggak juga. Sekarang kadang-kadang kelasnya karena guru itu juga nanti akan bermasalah gini. Ada keuntungan dari kelas-kelas homogen dengan kelas heterogen. Ya, kalau kelasnya dikelompokkan yang pintar-pintar aja, itu kan enak. Jadi materi bisa lanjut terus. Kalau benar bisa pengayaan bisa diberikan. Nah, kelasnya heterogen mau ngasih pengayaan ada yang telat belajar kan, susah gitu. Heterogen itu ada yang cepat belajar, ada yang lambat belajar kan gitu. Nah, kan susah kalau gitu. Yang satu harus diberi pengayaan, yang harus diberi ini kan enak. Mendingan yang bodoh semua kan enak diberi remedial semua aja kan gitu ya. Jadi maaf itu artinya banyak pilihan. Tetapi ada juga yang mengatakan bagusnya kelas yang sifatnya heterogen. Agar apa? Agar antara siswa itu saling saling membantu gitu ya, agar saling membantu. Kita monggo itu kan pilihan. Tapi di sekolah seperti apa? Anda harus paham karakteristik itu. Dan harus tanyakan. Nah, ketika Anda ingin membuat asumsi, jangan asumsi tanpa data. Nggak bisa asumsi tanpa data kalau di penelitian. Harus berbasis pada data, asumsi pun. Baik. Memberi tes permulaan, biasanya ini untuk mengetahui homogenitas. Oke, bisa pelaksanaan eksperimen, biasalah perubahan untuk apa yang terjadi ya di dalam kelas eksperimen. Lalu setelah 4 bulan ya kan, ini stres kalau Anda bilang setelah 4 bulan. Pokoknya setelah 4 pertemuan gitu ya. Nah, baik ya, materi sudah sadar. Tentu tentu kalau Anda ingin melakukan tes apapun harus dilakukan standarisasi dulu tesnya. Memenuhi prinsip validitas dan reliabilitas. Silahkan. Kalau angket ya cukup reliabilitas, validitas saja boleh.
Tapi rehabilitas angket juga bisa. Pakai SPSS itu bisa. Silahkan Anda menggunakan itu bisa lakukan nanti ya. Nah, dianalisis dengan metode yang sesuai. Nanti kita lihat. Nah, kira-kira gini. Sambalnya, mari kita coba lihat ya. Saya ingin lanjut karena kita waktunya singkat. Kita lihat masalahnya gini. Nah, ini jenis-jenis daripada desain eksperimen. Coba kita lihat. Nah, coba minta tolong satu orang yang di ini aja. Coba jelaskan. Ini yang pertama desain pre-eksperimen ya. Ada desain itu ada pre-eksperimen, ada true eksperimen, ada quasi eksperimen. Kalau yang pre-eksperimen, desain kelompok tunggal dan pretest hipotes, contohnya desain kelompok tunggal dengan rangkaian waktu. Rangkaian waktu tadi yang masih dikatakan. Setelah berjalan satu ini dites, berjalan KD ini tes, berjalan KD ini tes. Nah, itu rangkaian waktu. Dilihat ada perkembangan enggak. Terus bisa jadi setiap ini merubah-rubah. Yang KD1 digunakan metode ceramah, KD2 menggunakan metode apa, KD3 menggunakan apa. Nah, mana yang paling bagus nanti? Itu namanya pre, karena dia menggunakan kelas yang itu aja. Gitu ya, nggak masalah, itu bisa dilakukan. Yang true, ya tadi kalau true sudah lengkap. Pasti desainnya desain random. Random itu syaratnya homogen sampelnya. Sehingga manapun yang dijadikan kelas kontrol atau kelas eksperimen nggak ada masalah. Karena dianggap homogen kemampuannya. Ya. Nah, kalau kuasi, ketika susah mencari yang sifatnya homogen tadi, ya maka kemudian bisa dilakukan kuasi. Kita lihat contohnya. Ini yang pre-eksperimental. Coba, ada yang bisa membantu penjelasan? Nah, ini desain kelompok tunggal dan pretest proses kan gampang. Di pretest, di perlakuan post-test, sudah. Dia satu kelompok aja, kelompok tunggal namanya. Ya, paham? Gampang kalau itu. Ya, karena itu namanya juga pre-eksperimen. Ada desain kelompok tunggal dengan rangkaian waktu. Tadi, tes 1, lalu kemudian diberi perlakuan 1, tes 2 diberi perlakuan 2, tes 3 diberi perlakuan 3, dan seterusnya gitu. Dilihat ya, nanti dilihat perbedaannya. Ya. Jadi ini adalah yang pre-eksperimen. Ya, jalan. Nah, yang true eksperimen ada banyak. Ada desain tes post-test pretest dengan menggunakan kelompok kontrol dan penugasan random. Ada desain Solomon, ada desain kelompok kontrol tanpa pretest. Ada yang pretest. Contohnya gimana? Ini contoh desain pretest post-test menggunakan kelompok kontrol dengan penguasaan random. Ya, artinya random itu apa? Tadi diambil secara acak dari uh, populasi yang homogen. Ini yang saya kritik ya Pak, Mas ya. Ini kan T1 X T2. Artinya apa? Diberi pretest, diberi perlakuan, diberi post-test. Sementara yang satu diberi pretest, tidak diberi perlakuan, diberi tes. Kan aneh. Masa ada yang tidak diberi perlakuan? Hah? Nah, nilainya. Makanya ini salahnya, harus kalau yang tepat seperti ini adalah X1, X2. X1 atau XE, XE itu eksperimen dan XK kelompok kontrol gitu ya, atau XC kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi tetap ada perlakuan, tetapi perlakuannya adalah perlakuan yang biasa dilakukan oleh guru. Tapi tetap ada perlakuan, masa ada murid besok nggak usah belajar ya seminggu ya gitu ya gitu. Yang satu diberi perlakuan, yang satu diberi kan kosong. Ini kan loss nol kan tanpa ini. Nah, mau nggak diperbaiki aja nanti setelah itu. Boleh Anda punya asumsi ya diperbaiki. Karena kalau begini logikanya itu sering saya kritik juga. Kalau seperti itu kan artinya yang satu diberi perlakuan, yang satu nggak diberi perlakuan. Padahal dia kan belajar dengan cara yang biasa dilakukan. Kan sama-sama belajar tentang materi yang sama. Masa disebut tidak ada perlakuan? Kan salah. Yang membedakan kan hanya modelnya, metodenya, tapi perlakuannya tetap ada. Ya, oke. Baik. Betul, Bu. Betul, Bu. Terima kasih penjelasannya. Ya, kasih. Terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya, betul. Terima kasih. Cukup jelas ya teman-teman dari penjelasan Ibu tadi. Baik, kita lanjut. Oh, Mbak. Oke. Nah, kadang-kadang ya eh, yang paling umum itu kan biasanya membandingkan kelompok proses, kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Yang bagus itu sebetulnya dicari dulu gainnya. Ini kelompok kontrol, ini kelompok eksperimen. Lihat nilai selisih post-test dan post-testnya. Di sini juga lihat selisih pretest dan post-testnya. Lalu yang dibandingkan itu adalah selisihnya. Karena selisihnya ini menunjukkan apa? Menunjukkan peningkatan akibat perlakuan. Gitu. Paham maksudnya? Jadi jangan asumsi post-test ya. Tapi sebenarnya kalau asumsi random itu dianggap pretestnya akan sama kan? Dianggap tadi ya. Yang tanpa pretest itu langsung aja dia. Karena ada desain yang tanpa pretest.
yaitu dia langsung bandingkan post kelompok yang diberi perlakuan dan kelompok menjadi kontrol, gitu ya, seperti itu. Nah, tetapi yang bagus itu justru dilihat pretestnya dilihat, post testnya di kelas eksperimen, lalu kurangi post test kelompok eksperimen dikurangi dengan pretest kelompok eksperimen, kan dapatnya gain satu, gain kelompok eksperimen. Yang ini gain kelompok kontrol. Lalu yang dibandingkan uji T dan sebagainya itu yang gainnya itu nilai gain. Paham? Supaya ada lebih jelas bahwa itu kan lakuan biasanya gitu. Nah, oke, kita coba lihat yang lain. Ini ada desain Solomon, ya. Gunakan 4 kelompok. Jadi kayak gini. Nah, ini yang ada ya random, yang tadi saya katakan diberi pre-test, diberi perlakuan, lalu post-test. Oke, X1 X lah kita buat ya. Lalu kemudian random, diberikan perlakuan X2 ya, berbeda dengan di atas, lalu kemudian dilakukan post-test. Yang bawah malah nggak pakai pre-test, karena ada random. Asumsinya kan ada random. Kalau sudah random kan berarti kemampuan awalnya sama. Kalau yang di sini bisa gainnya, yang dua ini, yang di atas ini bisa gain. Tapi kalau ini mesti hanya bandingan antara post testnya. Gitu. Jadi kalau kelompoknya seperti ini bisa membandingkan empat-empatnya, bandingkan. Nah, analisis statistik dilakukan untuk mencari perbedaan rata di antara T1 dan T2. Sedangkan rata-rata di antara kelompok 3 dan 4 diperoleh dengan cara menghitung perbedaan antara T1 dan T2. Itu tadi, betul tadi. Oke, ini saya kira ini Solomon. Jadi kira-kira kelasnya bisa dibuat seperti itu. Ada 4 kelas ya dibuat desain Solomon, silakan. Nah, S3 mestinya sudah lebih, ini cara menghitung D nanti dibaca lah, gampang mencunggain ya. Nah, desain kelompok kontrol tanpa pretest. Random langsung, tadi ya langsung diperlakukan tes. Harusnya jadi juga diberi perlakuan, tapi perlakuan yang biasa oleh guru lalu diberi tes. Ini sama aja, nggak masalah. Nah, tetapi kemudian kalau kuasi, nah ada kuasi ini, ada beberapa cara dengan kuasi ini. Salah satu caranya adalah ketika eh, kelompok yang mau kita bentuk adalah tidak jelas apakah dia apa namanya eh, homogen atau tidak. Nah, kalau tidak homogen kan setelah ternyata homogen, artinya kemampuannya berbeda antara kelas yang mau kita pakai kelompok kontrol dengan eksperimen. Berarti kan tidak bisa menggunakan random. Maka saya menggunakan kuasi. Nah, kuasi itu caranya apa? Salah satu yang saya pakai di skripsi S1 ya. Jadi kira-kira tahun 88-an, 89-an ya, 89. Oh, lama banget. Saya menggunakan model apa? Counterbalance. Counterbalance itu saya gunakan gini. Untuk materi A, saya gunakan kelas A itu sebagai kelompok eksperimen. Kelas B kelompok kontrol. Untuk materi yang sama, materi A. Misalkan kalau di listrik ya pembiasan misalkan gitu ya. Nah, di sini adalah apa namanya pembiasan pembiasan pemantulan gitu ya. Pemantulan lalu saya menggunakan yang kelas A itu sebagai kelompok eksperimen, diberi perlakuan. Nah, kelompok B-nya sebagai kontrol. Nah, pada materi ketika kemudian pembiasan, coba yang A-nya menjadi kelompok kontrol, yang B-nya menjadi kelompok eksperimen pada materi yang kedua. Gitu. Itu namanya kontrol balance. Kenapa? Kemudian ketika kita menyimpulkan, kita bisa asumsi kita kuat. Oh, ternyata perlakuan ini berhasil untuk meningkatkan hasil belajar, katakanlah gitu ya. Buktinya apa? Baik itu diterapkan di kelompok kontrol maupun di kelompok eksperimen, dua-duanya memberikan peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok itu kan asal kuat meskipun berbeda apa namanya kemampuannya. Karena kalau saya hanya menggunakan satu kelompok hanya menggunakan dua kelompok tapi kelompoknya itu adalah berbeda kemampuannya lalu kemudian hasilnya didapat orang bilang gini ya pantas saja hasilnya lebih tinggi wong siswanya lebih pintar kok gitu artinya kan itu kan akan ngomong begitu makanya kalau mau nekat Anda ketika ada kasus seperti itu dan tetap tidak mau menggunakan counterbalance maka pakailah yang kemampuannya lebih rendah itu sebagai kelompok eksperimen. Insya Allah gagal penelitian Anda nanti. Gitu. Resikonya lebih besar, lebih tinggi untuk gagal. Kenapa? Kadang-kadang memang itu mempengaruhi ya tingkat kemampuan peserta. Makanya tapi nggak apa-apa, coba aja. Gagal itu kan biasa tuh Mas. Udah beberapa kali gagal Mas sampai sekarang. Udah banyak ya. Nggak apa-apa Mas. Ya.
Nah, harusnya terima kasih ke barisan para mantan ya yang telah yang telah melatihku menjadi orang kuat kan gitu ya. Iya. Jadi itu game itu pernah ada yang menjelaskan sedikit itu ada suatu nanti kesalahan perhitungan karena ada dilihat dari pre dan post itu jika selisihnya kecil kan berarti nanti hasil Gainnya kecil. ya kecil juga. Ya. Yang disarankan namanya size gitu. Iya, efek size juga menggunakan gain ini sama, bisa dipakai. Efek size itu bisa mengukur dari gain atau melihat dari hasil post testnya. Nggak apa-apa, kalau itu beda dua hal yang berbeda. Nah, kalau misalkan masalahnya kecil, perbedaannya kecil antara pretest dan post test, gitu ya. Nah, nggak masalah pretest dan post test ini kemudian kecil, tetap karena pembandingnya juga nanti ini juga akan kecil ya kelompok kontrolnya. Kalau itu hanya masalah perbandingan nilai aja, nggak ada masalah, betul ya. Tadi katakan diukur dengan efek size itu karena apa? Kalau dia tidak membandingkan. Kalau efek size itu kan mengukur saja langsung perbedaan antara perlakuan nilai A dengan nilai B. Lalu diukur efek size-nya gitu. Itu nggak masalah sama. Ya. Nanti akan kita lihat pengukuran efek size. Tadi kan ada dibahas ya di belakang di bawah efek size-nya. Nah, efek size itu untuk mengukur apakah suatu perlakuan itu memberikan efek ukuran efek seberapa besar pengaruhnya, seberapa besar perbedaannya gitu. Itu intinya begitu aja sebetulnya. Nah, ya. Nanti masih Hmm. ibaratnya ketika seorang peneliti untuk mencari Guru model itu eh, bebas lah ya. Yang penting kehendak dari peneliti ya. Guru model. Maksudnya Guru, maksud menggunakan guru model. Orang yang memberikan itu bisa begini kalau itu. Bisa Bapak sebagai ini menjadi guru atau bisa orang lain yang menjadi guru. Tetapi upayakan guru yang mengajar di kedua baik di kelas kontrol maupun kelas eksperimen agar tadi menghindari bias terkait dengan guru ya terkait dengan validitas eksternalnya itu yang bahaya paham ya. Nah, kenapa harus sama ya? Orang kalau gurunya aja beda, kemampuannya beda, ngajar apapun ya beda juga hasilnya ya. Orang mengatakan ya memang gurunya beda kok. Kan lemah penelitian kita. Pak. Tapi boleh Bapak sendiri yang melakukan treatment atau orang lain. Kalau mahasiswa kan biasanya masalahnya itu tidak punya power. Tidak punya power itu kalau mahasiswa S1 nyuruh guru kan nggak enak. Wah harus gini-gini ya udah saya aja gitu ya, udah saya aja kan gitu ya biasanya gitu ya. Nah sementara kalau Bapak Ibu S3 kan nggak apa-apa karena Bapak udah menyiapkan amplop gitu ya segala macam. Iya, iya. Ah, iya, itu kan beda. Itu power namanya. Punya power untuk bisa kan kalau di Amerika itu orang itu ditandai 3 P-nya, power, position, and property gitu ya. Itu orang di barat ya. Orang yang dihargai itu kemudian itu adalah dari kekuatannya, powernya, dari posisinya, jabatannya, atau dari properti. Properti itu ya kekayaan yang lainnya kan gitu ya. Kalau di Indonesia kan dirubah jadi 3 harta, tahta, dan wanita. Jadi bisa juga Bapak mengiming-imingnya jangan beda. Bapak melakukan pendekatan pada seorang guru laki-laki dengan mbaknya yang pendekatan pada seorang guru laki-laki. Dia akan lebih diterima daripada Bapak. Setuju, setuju. Iya, 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 gitu. Dan bahkan kalau kalau sama mbaknya, "Ah, nggak usah, kan malu dia bayar. Tapi kalau sama bapak, oh iya terima kasih. Gitu. Perlakuannya beda. Gini atau ini, gitu. Kayak gitu ya. Itu masalah masalah power pak ya mau. Power, ya. Oke. Baik. Jadi gitu ya desain. Nah kita coba lihat satu-satu ya. Ini yang desain pretest proses menggunakan kontrol. Tandanya daripada apa namanya kuasi itu adalah pokoknya tidak bisa dirandom. Kenapa? Karena memang berbeda kemampuannya. Intinya itu, gitu ya. Paham ya? Nah, ini yang kuasi dengan pretest proses ini seperti biasa yang saya katakan ya. Perbedaan satu-satunya dalam kuasi tidak dilakukan penugasan random. Yang membedakan hanya itu aja. Ya. Nah, oleh karena itu saya tadi disarankan agar yang dibandingkan itu adalah gainnya aja. Karena meskipun dia rendah atau tinggi ya startnya kan mulai daripada pretest dengan ke post test. Ini mau pretest berapapun
ujungnya proses juga kan gitu. Kira-kira ya dianggap sama gitu. Gitu. Oke. Nah, ini yang tadi desain tentang waktu kelompok ya seperti tadi lah gitu ya, sama ya. Berikan perlakuan ya. Jadi tes dulu, serangkaian tes baru kemudian diberi perlakuan ya. Wah, kira-kira ya repot juga ya. Kayak gini ya. Oke. Nah, ini desain yang counterbalance yang tadi ya. Dibalik. Jadi XAT1 yang ini XB2. Pada kelompok berikutnya, pada bagian berikutnya XBT2 yang satu menjadi T atau XA. Perlakuannya kan beda. XA-nya pindah di atas ke bawah. XB-nya juga pindah. Yang tadinya kelompok kontrol menjadi kelompok eksperimen. Ya, media udah dipakai, yang tadi dipakai di sini sekarang dipakai di desain counterbalance. Langkah-langkah saya kira tadi udah dijelaskan lah. Ini kalau mau lebih rumit silakan nanti dilihat. Ini yang banyak ya. Ini lebih parah lagi. Ada kelompok. Nah, digeser. Materi satu ini dapat perlakuan apa? Ini yang membedakan misalkan PBL, PJBL, apalagi inquiry dan discovery misalkan gitu ya. Wah, jadi gitu udah. Pada pertemuan kedua robah, yang ini yang apa discovery, ini PBL ini robah. Begitu robah lagi gitu. Tapi materi tentu harus jalan dong. Kalau masa materi yang sama yo 4 kali pertemuan, 2 kali pertemuan aja bisa protes siswanya, Pak sama aja dengan yang kemarin. Ya, enggak, kalau materi harus jalan karena Bapak Ibu harus menyelesaikan tugas penyelesaian materi. Ya, gitu ya. Jadi kalau nyusun nanti untuk penelitian itu harus mempertimbangkan itu. Mempertimbangkan kapan waktu materinya, rentangnya. Jadi kalau Anda menggunakan modul ya harus dibuat 2 paling tidak untuk 2 pertemuan atau 3 pertemuan. Jadi untuk materi yang berbeda. Paham ya? Baik. Tergantung dari kurikulum yang ada di. Nah, kalau desain faktorial lebih asik lagi gitu ya. Bahagian desain faktorial kira-kira ada 4 variabel eksperimen. Dan nanti bisa begini. Nah, bisa seperti ini, lebih rumit lagi ya. Pretest kontrol ini untuk eksperimen ini lebih parah lagi. Ada yang sampai begini menggunakan ya. Ini contohnya ya. Contoh yang pandai lihat. Nanti dibaca lah. Ini waktunya habis soalnya ya. 9:30. Saya khawatir nanti ada yang pakai kelas ini. Oke. Baik, sampai baca dulu. Saya share ya. Nanti Anda baca, mudah-mudahan insya Allah ini saya kira menarik ya kalau Anda. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan sebelum saya akhiri. Monggo. Kalau tidak ada, cukup. Dan minggu depan siapa yang mau tampil? Ngapain? Wah, siap loh. Ya. Oke, baik Mas. Mas siapa namanya? Oh iya lupa, Mas Salman. Ya. Minggu depan jangan lupa Sudah penampilan ada daripada pembaruan, Pak. Mas Salman. Kita tunggu sama-sama ya. Suatu penampilan spesial. Ya, insya Allah saya kira mudah-mudahan dengan penampilan beliau besok maka ada perubahan yang signifikan terhadap nasibnya ya. Baik. Amin. Amin, amin, amin. Oke. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu. Terima kasih untuk pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Prof. Prof. Recording stopped.